Lao Zhangtou keluar. Apa yang terjadi? Ini dari Departemen Personalia, tanda tangani dokumen pensiunmu, dan cepat-cepat pergi. Liming, mesin ini belum diperbaiki. Tunggu sampai aku selesai memperbaikinya dulu. Memperbaiki apa? Orang yang tidak tahu akan mengira kamu yang jadi kepala bagian perbaikan sok bijak, mengandalkan pengalaman puluhan tahun di pabrik urusan perbaikan kamu yang banyak bicara. Cepat pergi. Cepat tanda tangan. Liming, mesin ini. Tunggu sampai aku selesai memperbaikinya dulu baru pergi. Aku khawatir kamu tidak bisa memperbaikinya. Pergi. Bukan. Pergi. Lihat, apa lihat? Aku sudah lama menunggu kamu pergi. Suka ikut campur urusan orang kalau bukan karena umurmu. Aku pukul kamu, percaya tidak? Mesin ini sulit diperbaiki, alat-alat ini kamu harus simpan baik-baik. Aku khusus minta orang buatkan, sangat bagus. Siapa yang mau alatmu? Cepat pergi. Mesin ini sulit diperbaiki. Shifu kunci pas nomor 1 untukmu. Oh Liming. Ayahmu dan aku adalah saudara seperguruan. Ayahmu sudah tiada, tidak apa-apa. Kamu belajar yang baik, aku akan mengajarimu semua. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh beberapa tahun, bisa mandiri. Anda tenang, setelah aku selesai belajar pasti akan berbakti kepada Anda. Barang sialan, sial benar. Aduh. Mesin belum selesai dites ya? Meskipun insinyur dari Jepang. Sudah datang tapi masih belum selesai dites. Di dalam negeri orang yang paling mengenal mesin Haibao, yaitu Lao Zhangtou. Kalau bisa mengajaknya gaji 2 juta per tahun. Itu sepadan. Halo. Apa katamu? Lao Zhangtou hari ini pensiun. Aduh, bagus. Aku sekarang segera menyuruh orang untuk mencarinya. Masih diam saja? Cepat pergi, bagus. Sudah selesai diperbaiki, nyalakan. Bagus. Kepala bagian benar bisa berjalan. Sialan, Lao Zhangtou mengira pabrik tidak bisa berjalan tanpa dia. Hahaha. Pak Li, Anda yang turun tangan. Apalagi urusan Lao Zhangtou. Dulu waktu Lao Zhangtou masih ada, setiap hari bilang di depan Anda. Perbaikan seperti ini tidak bisa. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia yang jadi kepala bagian perawatan-peralatan. Benar, setiap hari cuma berputar-putar di sekitar mesin ini. Mesin ini sebenarnya tidak ada masalah. TAPI DMS diperhenti untuk periksa bayar kelihatan hebat. Benar? Sudahlah, jangan bicarakan si kecil itu lagi. Dengar namanya saja saya sudah pusing. Cuma waktu baru datang ke pabrik saya belajar di belakangnya 2 tahun. Dia pikir dia benar-benar guru saya. Orang yang tidak tahu malu. Hahaha, sudah diperbaiki. Mari kita makan bersama. Pak Tua sedang apa? Apa tidak terbiasa setelah pensiun? Bagaimana kalau besok kamu belajar dari orang lain untuk memancing? Atau ke taman latihan tai chi atau apa gitu? Sebenarnya ada apa? Saya khawatir dengan mesin-mesin di pabrik itu. Beberapa tahun ini Liming terlalu gegabah. Sama sekali tidak belajar teknik perbaikan yang sebenarnya. Saya mau mengajarinya, dia tidak mau belajar. Aduh, saya khawatir nanti mesin-mesin ini akan mengalami masalah besar. Jangan sebut nama Liming lagi. Beberapa tahun ini dia pernah datang menjengukmu. Kamu menganggapnya sebagai murid. Dia menganggapmu sebagai guru. Sekarang kamu sudah pensiun. Urusan pabrik itu kamu jangan terlalu ikut campur. Nanti malah bikin orang tidak suka. Ayah Liming itu teman seangkatan saya dulu, kami berdua belajar perbaikan mesin bersama. Sayangnya teman seangkatan saya sudah pergi lebih dulu. Kamu bilang saya tidak peduli, siapa lagi yang peduli? Aduh, kamu ini kemampuan lain tidak ada. Cuma suka ikut campur. Sudah, saya tidak mau bicara lagi denganmu. Hari ini ulang tahunmu, nanti suruh anak menantu dan cucu semuanya pulang. Untuk merayakan ulang tahunmu saya masak dulu. Tidak bisa, saya harus ke rumah Liming. Mengingatkannya kalau tidak, mesin-mesin itu akan mengalami masalah besar. Kamu aduh. Kamu benar-benar suka ikut campur. Si kecil itu. Tunggu saja, niat baik ini akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi. Hei, Liming sudah pulang kerja ya? Apa yang kamu lakukan di sini, sayang? Sudah pensiun. Ya, pulang saja dan tinggal di rumah dengan tenang. Hei Liming, mesin di pabrik itu yang rusak, kamu harus
Sudah mesin itu, aku sudah memperbaikinya. Kamu jangan terlalu khawatir, jangan datang ke rumahku, kalau tidak ada keperluan. Aduh, sudah diperbaiki mesin itu, kamu belum pernah memperbaikinya. Kamu pasti tidak bisa memperbaikinya. Jangan lihat dia berjalan di permukaan, sebenarnya dia. Kamu pikir hanya kamu yang bisa memperbaikinya di seluruh dunia? Aku beritahu kamu, aku kepala bagian, kamu siapa? Kamu hanya tukang reparasi, kamu pura-pura jadi master di hadapanku. Tapi dia. Tapi apa? Jangan datang ke rumahku, kalau tidak ada keperluan jangan pikir, karena aku mengikuti kamu 2 hari. Kamu benar-benar jadi masterku. Kamu tidak punya kualifikasi itu. Aku hanya melihat ayahmu adalah seniorku. Aku mengingatkan kamu dengan niat baik. Dengarkan atau tidak itu terserah kamu. Pergi. Hei Liming. Buku catatan ini adalah hasil pemikiranku selama bertahun-tahun memperbaiki mesin penjaga laut Jepang. Di atasnya tercatat dengan jelas. Cacat desain pada mesin penjaga laut, aku sudah pensiun. Tidak ada gunanya lagi, kamu simpan saja. Sudah cukup bicara. Itu juga sudah cukup untuk menghormati ayahmu seniorku. Siapa yang butuh hasil pemikiranmu? Kamu pikir kamu sangat hebat dan lagi. Ayahku sudah meninggal berapa tahun, jangan sering-sering menyebut ayahku. Ayahku adalah ayahku. Pergi orang tua yang sok tua. Kamu siapa sih? Apa kalian tidak akan kembali ya sudah? Mereka tidak akan kembali, masih berantakan soal perceraian. Cucu besar ini sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Tidak ada uang untuk membeli rumah di area sekolah. Selama lebih dari 10 tahun mereka menikah. Gaji saya semua diberikan kepada mereka. Setiap tahun lebih dari 100.000 yuan masih kurang juga. Kita berdua hanya mengandalkan uang pensiunmu. Dan uang dari membersihkan rumah orang lain untuk hidup. Mau bagaimana lagi, mau cerai atau tidak datangnya sudah. Kita makan sendiri. Hei. Benar-benar harus dikatakan kamu sudah pensiun. Sudah saatnya menikmati hidup anak dan menantu. Mereka ribut lagi karena uang. Sepertinya hidup kita ini susah tenang. Menurutku kita harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Hasil uang? Aku sudah pensiun umur 60. Jadi satpam pun tidak ada yang mau. Apakah aku harus jadi pemulung? Aku tidak akan pernah melakukannya. Wah wah wah, astaga. Kemarin baru pensiun. Hari ini sudah jadi pemulung, astaga. Menurutku kamu cuma bisa ini. Seumur hidup memperbaiki mesin, sekarang tidak ada mesin yang bisa diperbaiki. Selain jadi pemulung, apalagi yang bisa kamu lakukan? Liming, jangan ikut campur urusanku. Mesin yang rusak kemarin. Jangan sembarangan memperbaikinya, bisa menyebabkan short circuit dan kebakaran pada chip kontrol. Kepala bagian kita sudah memperbaikinya. Sekarang berjalan normal. Kamu pikir hanya kamu yang bisa memperbaiki mesin itu? Kamu terlalu sombong. Benar, seolah-olah kamu sangat hebat. Kalau kamu hebat, kenapa bukan kamu? Kepala bagian perawatan. Sudah-sudah, ngapain ribut sama orang tua ini? Orang seperti ini hanya pantas jadi pemulung. Hahaha, hei. Aku segera sampai di pabrik apa? Mesin bermasalah? Oke. Segera sampai. Liming, kalau sudah diperbaiki, jangan langsung dioperasikan. Periksa lagi dulu. Bagian mesin ini sangat mahal. Satu komponen penting saja harganya ratusan ribu, kok bisa asap. Sun Zuren, ada apa? Aku yang harusnya tanya kamu, mesin yang baru kamu perbaiki. Baru sehari sudah asap. Sun Zuren, chip pengereman mesin rusak. Ini hanya bisa dibeli dari Jepang, harganya 560.000. Ya cepat beli, jangan sampai produksi terganggu dan beberapa mesin itu juga mati. Kamu segera periksa. Kari tahu masalahnya segera selesaikan. Oke, aku segera perbaiki.
Persis 3 jam capek sekali. Ayo coba nyalakan mesin. Kepala bagian sudah capek pasti tidak ada masalah. Aku akan nyalakan mesin. Cepat, matikan mesin cepat, matikan listrik. Lagi-lagi chip kontrol terbakar sama, seperti yang dikatakan Lao Shangtou. Gimana nih kita dulu? Belum pernah nemuin masalah kayak gini. Apa yang dikatakan Lao Shangtou ngerti apa sih? Dia cuma kebetulan aja mesin rusak itu hal yang biasa. Ada apa sih kalau nggak bisa? Ganti aja partnya. Pak Direktur, kita udah datengin ahli dari luar negeri, mereka bilang. Paling nggak butuh sebulan buat ngecek mesin-mesin ini. Sebulan nanti udah telat semua. Bilang sama mereka buat cepet, saya udah terus-terusan ngejar mereka. Tapi mereka bilang emang butuh waktu segitu. Dan biayanya juga nggak murah. Sebulan ditambah biaya pengecekan. Biaya perjalanan, biaya part kira-kira. Paling nggak butuh 5 juta. Sekarang bilang sama mereka, kalau bisa selesai dalam 10 hari. Saya kasih mereka 10 juta, saya udah bilang. Mereka bilang nggak bisa, ya udahlah. Udah nemu Lao Shangtou belum? Lao Shangtou sekarang. Satu-satunya harapan saya udah suruh orang. Nanya ke bagian perawatan tapi entah kenapa. Bilangnya Lao Shangtou nggak ada. Bilangnya nggak tahu gini. Saya ke bengkel lain dulu, kamu buruan. Cepetin ahli dari Jepang itu biar mereka buru-buru. Sama terus cari Lao Shangtou. Denger nggak Pak Direktur? Om sini. Ada kardus bekas. Oh oke, saya ke sana ya. Oke, jalan. Om, ini kardus bekasnya, kamu rapihin, timbangin. Mas. Tunggu bentar ya, saya timbangin. Nanti saya kasih uangnya. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Wah, mesin CNC Lo Guohai. Banyak banget. Pabrik kamu besar ya? Ya iyalah, ini investasinya udah lebih dari 1 miliar. Sekarang lagi dicek. Oh oke. Bisa nggak kalian cepat? Udah 5 hari nih, satu mesin aja belum selesai. Kami nggak bisa nunggu lama-lama. Nggak bisa cepat mesin-mesin ini waktu diangkut. Mungkin ada part yang longgar. Kita harus ngecek semuanya. Ketika kalian berkumpul, belum semua sudah diperiksa? Ketua kami berbicara selama itu, dapat disesuaikan dalam 10 hari. Aku akan memberimu 10 juta. Ini bukan masalah uang. Kita bilang butuh 1 bulan. Pengingat tidak berguna. Tolong bahkan debuk dulu. Bagian-bagian juga oke. Pabrik kami tutup. 1 bulan 1 bulan. Jangan datang untuk mengintip saat kita mendebuk mesin. Ini rahasia perusahaan kami. Liming, ini mesin ke-15 yang mengeluarkan asap. Anda tidak bisa melakukannya. Hal ini tidak pernah terjadi pada waktu Lao Shangtou. Dia pensiun kurang dari 10 hari. Kerugian langsung ratusan juta, kerugian tidak langsung puluhan juta. Kau tidak ingin. Lao Shangtou tahu kentut dia barang antik. Dapat memahami hal-hal teknologi tinggi ini. Liming, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Saya sudah menelepon pabrikan, sekarang para ahli di Laos, sekarang para ahli di Laos. Sekarang para ahli Laos sedang merevitalisasi kelompok. Sekarang kau harus memberiku ahli. Aku akan memperbaiki mesin ini dengan kecepatan tercepat. Para ahli dari Laos ada di sini. Direktur hanya para ahli. Untuk memperbaiki mesin ini Lao Shangtou adalah kentut. Hei, apakah Anda ahli dalam pemeliharaan pabrik mesin Haibao? Anda adalah. Halo, saya adalah kepala bagian pemeliharaan. Liming, maka ada masalah dengan mesin di pabrik kami. Kemudian hubungi biro pabrik dan mereka mengatakan ada ahli sekarang. Di sini untuk mendebuk mesin kami, ingin meminta ahli. Bantu kami melihatnya untuk waktu yang lama. Apa lelucon? Kami sedang terburu-buru untuk mendebuk mesin-mesin ini. Banyak pesanan antre, jika dalam waktu 4 hari. Jika Anda tidak menyesuaikan dengan baik, kami juga tidak bisa mengirimkan barang tepat waktu. Bukan lebih dari 20 unit di pabrik kami. Kenapa kau di sini? Lao Shangtou mengambil limbah Anda, saya sibuk. Lao Shangtou Liming ini. Ya, Lao Shangtou ini. Pasti yang dicari oleh ketua. Bagus sekali. Liming, bagaimana Anda bekerja? Tiba-tiba datang ke sini bukan sesuatu yang salah. Tidak masalah. Liming, apa mesinnya bermasalah?
Apa chip kontrolnya yang bermasalah? Sudah saya ingatkan. Memperbaiki mesin seperti ini harus hati-hati sekali tidak bisa diperbaiki. Jangan banyak bicara seolah kamu sangat paham. Chip kontrol sama saja kamu diam saja. Saya sedang membicarakan hal penting dengan ahli dari Jepang. Direktur sepertinya ini adalah Lao Zhangtou. Wahai sesepuh Anda adalah dari grup Kaifeng, tukang reparasi yang sudah pensiun. Hang Jiangwo. Anda adalah. Aduh sesepuh. Saya sedang mencari Anda susah. Anda mencari saya untuk apa? Seorang kakek pensiunan. Kakak tua, saya direktur pabrik ini lihatlah. Peralatan ini sudah tergeletak di sini hampir sebulan. Belum selesai diatur, tapi pesanan saya sudah penuh. Jika dalam 4 hari, belum selesai diatur pabrik saya akan bangkrut. Bangkrut? Apa? Tidak mungkin. Ini semua mesin baru. Ya benar ini pabrik baru. Saya ingin mengatasi masalah produksi yang lambat. Semua peralatan baru tadinya saya pikir. Tidak ada masalah lagi tapi siapa sangka. Masih belum bisa diatur dengan baik Pak Sang. Anda adalah ahli dalam perbaikan dan pengaturan mesin Haibao. Saya mohon. Anda bisa membantu melihatnya. Halo, jangan sampai Anda tertipu. Oleh kakek ini dia mana bisa memperbaiki mesin CNC yang canggih ini. Siapa ini? Oh ini adalah Kepala Departemen Perbaikan Liming. Dia datang ke sini untuk apa direktur? Mesin pabrik Kaifeng juga bermasalah. Mirkadat Ang Kesini meminta Tian Songxiang untuk memperbaikinya. Oh, Liming. Why? Kepala Departemen Perbaikan sepengetahuan saya. Grup Kaifeng sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Pertama kali meminta ahli asing. Apakah setelah Pak Sang pensiun? Departemen Perbaikan kalian gak ada orang ya? Ini cuma masalah chip bukan masalah kita. Masalah Departemen Perbaikan. Cara perbaikanmu yang salah. Sudah kuingatkan kamu. Kamu si imut ngerti apa? Kamu pikir kamu yang ahli ya? Manager Lee. Kamu kan muridnya Master Sang. Beginilah cara kamu memperlakukan gurumu. Guru apaan, dia cuma bisa main mesin. Gak punya kemampuan, apa-apa pantas jadi guruku. Master Sang, aku mohon. Aku benar-benar nggak punya cara, cuma perbaikan mesin ini. Para ahli dari Jepang bilang butuh sebulan. Sebulan pabrikku udah bangkrut duluan. Ini. Master Sang tenang, bayaran bukan masalah. Kamu harus bantu aku, kalau nggak, aku udah nggak punya jalan lain, cuma bisa lompat gedung. Jangan buru-buru dong. Aku lihat dulu. Oke Master Sang. Lao Zhangtou, ngapain kamu sombong? Kamu bisa setting lucu banget, ada aja yang percaya sama kamu si imut. Apa yang aku bilang salah? Kamu bisa apa? Aku di pabrik 10 tahun jadi manajer, kamu di pabrik 30 tahun. Masih teknisi biasa udah pensiun. Kamu cuma pantas ngumpulin sampah. Hohoho. Aku salah seharusnya nggak? Selangkah demi selangkah naikin kamu jadi manajer. Salahku. Bikin kamu kehilangan diri. Kamu apaan sih? Manajer itu aku. Selangkah demi selangkah kerja keras dapetin, ada hubungannya sama kamu. Jangan sok jago, Master Zhang. Dulu kamu bisa perbaiki mesin itu, keberuntunganmu. Sekarang ini mesin baru kamu bisa. Pernah pegang nggak? Kalau ada masalah, kamu berani tanggung jawab. Kalau ada masalah aku yang tanggung. Bos Sang, mungkin kamu nggak kenal si tua ini. Aku muridnya, aku tahu kelakuannya. Dia nggak mungkin bisa perbaiki peralatan baru ini. Nggak usah bilang lagi, aku tahu kemampuan Master Sang. Telepon pengacara saya untuk menyusun dokumen pelepasan tanggung jawab. Deklarasi bahwa semua mesin yang telah diperbaiki oleh Master Sang. Jika ada masalah di masa depan, tidak ada hubungannya dengan Master Sang. Itu adalah ketua Master Sang. Saya benar-benar tidak bisa menunggu sebulan lagi sebenarnya. Saya hanya punya waktu 4 hari. Dalam 4 hari ini, jika 100 mesin ini tidak diperbaiki, saya benar-benar akan melompat dari gedung. Tidak perlu sampai segitunya. 4 hari juga cukup. Saya akan berusaha secepat mungkin untuk memperbaikinya untukmu. Terima kasih banyak Master Sang, tolong perbaiki sebanyak mungkin. Semakin banyak mesin yang diperbaiki, semakin kecil kerugian saya. Bos Sang, kamu terlalu menganggapnya hebat. Orang yang sudah setengah kaki di liang kubur tidak mungkin memperbaiki mesin dengan baik. Hati-hati, nanti malah gagal total. Liming, kenapa kamu sekarang jadi begitu kejam? Apa yang kejam? Apa yang saya katakan itu fakta. Kamu hanya sampah rendahan. Kamu menjadi seperti ini, saya punya tanggung jawab. Saya tidak mengajarmu dengan baik. Saya minta maaf kepada senior. Jangan bicara tentang ayah saya. Ayah saya sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Kamu siapa sih sekarang pakai ayah saya untuk menekan saya? Kamu. Kamu si brengsek berani memukul saya, ya saya bunuh. Kamu si tua brengsek. Kurang ajar.
Dulu kamu ingin menjadi ketua kelompok. Ada beberapa anak muda yang juga sangat berbakat. Persaingannya sangat ketat. Kamu mabuk dan memeluk saya sambil menangis. Saya tidak punya pilihan. Menghubungi ketua lama. 5 tahun yang lalu, kamu ingin menjadi kepala departemen. Tapi kurang koneksi, setiap hari ingin memberikan hadiah. Tapi tidak bisa diberikan. Saya lagi-lagi menghubungi ketua lama. Telepon saya salah. Salah besar. Saya seharusnya menahanmu beberapa tahun membuatmu belajar. Belajar teknologi selama beberapa tahun. Zhang Jiangwo, kamu terlalu pandai membanggakan diri. Kalau kamu benar-benar punya hubungan dengan ketua lama, kenapa tidak kamu gunakan sendiri? Tapi malah memberikannya kepada saya. Lagi-lagi menghubungi ketua lama. Sangat lucu ketua lama. Tahu siapa kamu? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Hari ini kita putus hubungan. Selama ini saya merasa sudah cukup baik padamu, sudah cukup adil. Terhadap senior saya cukup sampai di sini. Putus hubungan antara kita, ada budi apa? Ada kebenaran apa? Kamu itu apa sih? Kamu itu pensiunan si tua lucu. Diam kamu si kecil yang tidak tahu terima kasih. Benar-benar meremehkan orang. Tanyakan di industri ini, siapa yang tidak tahu? Kehebatan Master Zhang. Bos Zhang Kecua. Kamu benar-benar tertipu olehnya. Baiklah, tidak usah bicara yang lain, kita harus cepat menyesuaikan mesin. Ya baik. Alat-alat ini saya akan coba pakai dulu. Saat pulang makan siang saya akan bawa alat khusus. Ini akan jauh lebih cepat. Master Zhang, Anda benar-benar juru selamat saya. Sudah. Berhenti. Apa yang kamu Kalian lakukan? berani jika kalian menyentuh mesin-mesin itu, kami tidak akan menyesuaikannya. Masalah purna jual kami tidak akan peduli. YAR ini. Dia hanya seorang tua yang memperbaiki mesin, tidak mengerti apa-apa. Mereka sekarang ingin orang tua ini menyesuaikan mesin. Pasti akan ada masalah. Setelah kalian menyentuh mesin, kami perusahaan Haibao pasti tidak akan peduli lagi. Mesin-mesin ini. Peduli atau tidak Tian Hongxiang. Sebelum datang kita sudah bicara jelas. 10 hari saya perlu kamu memperbaiki semua mesin. Sekarang sudah 5 hari kamu belum menyesuaikan satu pun, saya curiga. Apa kamu sengaja? Minta maaf, jangan menghina etika profesi kami. Kalau kamu punya etika profesi, tunjukkan dengan memperbaiki satu. Biarkan saya lihat. Orang tua ini bisa memperbaikinya. Kamu menghina kami. Menghina perusahaan Haibao. Saya bisa menyesuaikannya. Orang Tiongkok tidak mengerti teknologi. Suka bicara besar mesin di sini. Bernilai puluhan juta kalau salah menyesuaikan. Mesin ini akan rusak. Tidak akan rusak mesin Haibao kamu. Sudah generasi ke-6, 5 generasi sebelumnya. Semuanya adalah masalah lengan robot mudah longgar. Menyebabkan chip kontrol kepanasan dan terbakar. Selain itu, sabuk pengangkut kalian mudah longgar dan melenceng. Sering harus dikencangkan secara manual. Masih ada 7 atau 8 masalah lain. Itu masalah desain kalian. Seolah-olah kamu benar-benar mengerti. Kami Haibao sudah berdiri selama 50 tahun. Banyak ahli, tidak ada yang sebanding dengan seorang kakek seperti kamu. Masalah desain apa? Omong kosong. Mr. Tian Zhongxiang kakek ini hanya tukang reparasi mesin. Sampai pensiun masih tukang reparasi biasa. Seorang yang besar mulut sok tahu suka membual tapi lucu. Sarankan kamu jangan terlalu sombong. Mesin-mesin ini bernilai puluhan juta. Kamu sembarangan membongkar dan menyentuh, nanti ada masalah. Itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, tim ahli kami masih di sini. Kamu begitu sembarangan mengotak-atik mesin. Apakah tidak terlalu menghormati kami? Hormat itu saling. Bosnya mendesak, ada masalah apa? Kami tidak mengizinkan melakukan ini. Itu menghina produk perusahaan Haibao kami. Orang-orang Tiongkok tidak mengerti teknologi. Kalau ada yang mengerti teknologi, tidak akan memanggil kami, jadi tolong kamu segera tinggalkan mesin kami. Mesin apa milik kalian? Mesin ini saya yang membelinya. Apa hubungannya dengan kalian minggir? Tapi ini adalah mesin yang kami jual. Saya tidak mengizinkan seorang kakek tukang rongsokan menyentuh mesin kami. Sungguh mencemari profesionalisme kami. Profesionalisme. Saya pikir kalian tidak cukup profesional. Kalian hanya mengandalkan komputer. Mengetik-ngetik di komputer. Chip kontrol mesin kalian tidak ada masalah. Sangat presisi, tapi mesin tidak hanya ada chip, masih banyak komponen lain. Kamu paham komponen-komponen itu? Mesin yang kami produksi sendiri. Tentu kami paham, kamu jangan banyak bicara. Kamu hanya tukang reparasi, apa yang bisa kamu pahami? Kamu yang tidak bisa baca tulis besar mulut bilang, kamu paham mesin, siapa yang percaya? Muridmu seharusnya yang paling mengerti kamu. Dia bilang begitu, artinya kamu memang tidak mampu. Lepaskan mesin kami, aku tidak mengizinkanmu. Menghina kami seperti ini. Kamu bilang profesional, aku tanya kamu. Bisakah kamu sendiri menyetel mesin ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lucu, kami ini tim. Tidak mungkin satu orang menyetel mesin-mesin ini. Sangat berharga, butuh kerja tim. Pelan-pelan saja. Tapi aku bisa.
Orang Tiongkok tidak mengerti teknologi suka bicara besar. Belum melakukan apa-apa. Sudah berani bilang bisa menyetel, sungguh konyol. Aku akan menyetel satu mesin biar kamu lihat. Apa orang Tiongkok memang suka bicara besar? Atau kalian orang Jepang? Bersikap sempit. Aku bilang orang Tiongkok tidak mengerti teknologi tinggi kami. Tidak perlu dicoba. Kamu membuang waktuku. Bertaruh dengan aku kalau aku tidak bisa menyetel. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kenapa tidak berani bertaruh kamu bilang? Orang Tiongkok suka bicara besar. Kamu. Mr. Tianzong Xiang, biarkan dia memperbaikinya. Lagi pula dia sudah menyentuh mesin. Kamu tidak perlu khawatir tentang layanan purna jual, tidak rugi buat kamu kita. Bersama-sama lihat dia membuat malu. Baik, bertaruh saja. Tapi kalau hari ini tidak bisa menyetel, kami tidak hanya tidak bertanggung jawab atas layanan purna jual, kamu juga harus meminta maaf secara terbuka pada kami. Kalau aku berhasil menyetel, kamu tidak hanya harus melanjutkan dukungan teknis purna jual, tapi juga harus meminta maaf atas kesombonganmu, atas penghinaanmu pada orang Tiongkok. Baiklah. Lagi pula kamu tidak mungkin bisa menyetel. Master Zhang, silakan coba menyetel. Tidak perlu peduli layanan purna jual. Baik. Matikan saklar. Sudah, Master Zhang. Nyalakan saklar. Master Zhang, sudah selesai. Selesai apa, waktu sebentar saja. Si tua manis ini nggak mungkin bisa. Kamu sudah menyentuh bagian dalam mesin kami. Kalau ada masalah, itu masalah kalian sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas garansi. Garansi apa sih dengan kemajuanmu? Aku sudah bangkrut duluan. Bos Zhang, kayaknya kamu lagi panik ya. Kenapa kamu percaya sama kakek tua yang pensiun ngambil sampah? Lihat aja nanti mesin ini. Kalau dinyalain bakal ngebul, wah mesin yang harganya jutaan. Bakal rusak, sayang banget. Kamu ngerti apa aku suruh kamu belajar teknologi? Kamu gak mau cuma bisa nyamperin orang dulu. Ayahmu itu serius belajar teknologi. Kenapa kamu gak mewarisi itu sama sekali? Si tua manis, udah deh nyalain aja. Aku tunggu aja lihat kamu ribut, katanya keluarga kamu. Uang buat beli rumah di daerah sekolah aja nggak ada. Sampai anakmu sama mantunya mau cerai. Kalau mesinnya rusak kamu mau ganti rugi, pakai apa nanti? Jual semua keluarga kamu juga nggak cukup. Master Zhang, jangan dengarkan dia. Aku sudah tanda tangani surat pernyataan, kalau ada masalah. Kamu nggak perlu tanggung jawab, apa-apa nggak perlu ganti rugi. Saya Zhang Yunbin selalu jujur dan terbuka. Selain itu, soal imbalan saya Zhang Yunbin pasti nggak akan mengecewakan Master Zhang. Benar-benar orang bisnis besar. Master Zhang, salahku juga terlalu terburu-buru. Aku sudah memasukkan semua harta. Dan masih banyak hutang ke bank. Kalau nggak bisa mengirim tepat waktu, jual semua mesin ini juga nggak cukup. Jadi Master Zhang, aku mohon tolong. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku. Tenang saja. Silakan atur. Tenang, nggak ada masalah. Kamu pikir baik-baik. Kalau mesinnya rusak setelah dinyalain, kami nggak akan urus. Kalau kamu minta maaf sekarang, dan keluarkan kakek tua ini, kami bisa bantu kamu. Lanjutkan atur mesin lain mesin ini. Anggap saja rusak. Kalau nggak nanti tersebar. Masih bilang perusahaan kami tidak peduli sama kalian. Minta dikasih tahu apa? Ngurusin apa sih lu? Lu bakal nyesel. Si tua lucu, gue kasih tahu ya, gue kesini buat ngajak Tianzong Xiang. Pabrik mesin Kaifeng, lu mending denger. Perkataan Tensingi Sekrang Sepetan Perji. Entar kalau bikin mereka kesel, mereka gak mau ikut gue gak bakal maafin lu. Gue cuma pensiunan tua. Dapat uang pensiun dari negara. Bisa gak lu ngajak ahli itu urusan lu? Gak ada hubungannya sama gue. Si tua lucu, lu mau mati sendiri, orang lain juga gak bisa nahan. Gue kasih tahu ya, hari ini mesin ini pasti kebakar. Wah, lampu indikatornya normal semua. Hebat banget, cuma sebentar udah bisa nyetel satu mesin. Para ahli itu butuh 5 hari. Gak bisa nyetel. Lao Zhang Tou emang jago, skillnya gak ada lawan.
Bos Zhang udah bisa atur pekerja buat produksi. Oke. Master Zhang bagus banget. Lu juga jangan terlalu buru-buru meskipun masih banyak mesin. Belum disetel tapi kita punya waktu. Mesin ini udah selesai disetel. Bisa langsung atur pekerja buat produksi. Gak bakal ngeganggu. Master Zhang terima kasih. Jangan gitu. Bos Zhang jangan gitu, bangun, jangan gitu. Master Zhang gak usah disembunyikan beberapa bulan ini. Gue gak bisa makan, gak bisa tidur. Berat badan turun 30 kilo. Untung aja ketemu sama lu. Gue gak seharusnya mati, lu adalah orang yang dikirim Tuhan buat gue. Bos Zhang. Bos Zhang jangan gitu. Gue cuma bantu sedikit aja. Cepetan atur pekerja buat produksi. Lu ngapain aja sih? Mesinnya gak bakal rusak ya? Tian Zongxiang dia cuma kebetulan aja. Lu lihat aja entar mesin ini bakal ngebul. Ngebul? Lu pikir gue kayak lu? Dibilangin belajar teknologi, gak mau, cuma bisa cari jalan pintas. Ngebul, gue seneng urusan lu apa sih? Gue kasih tahu ya kalau lu berani lagi. Jangan tidak sopan pada Master Zhang, jangan salahkan aku kalau aku Liming tidak ke ramah padamu. depan. Kamu harus lebih banyak berpikir sebelum bicara. Meskipun kamu tidak suka padaku, kamu tidak boleh mengutuk. Mesin Bos Zhang. Skillmu aku tahu kalau kamu mampu suruh mereka produksi. Lanjutkan debugging, berani tidak kamu? Bos Zhang tidak perlu berurusan dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Aku akan lanjut debugging mesin, kamu atur pekerja untuk produksi. Baik, aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih tidak sopan pada Master Zhang, aku akan lempar kamu ke mesin. Aku akan tekan kamu jadi bahan. Yang King, cepat atur produksi. Suruh semua pekerja kerja lembur Master Zhang. Setiap mesin yang selesai debugging langsung, kita nyalakan baik-baik. Ini siap produksi. Master Zhang. Ya. Ayo. Mr. Chan Hongxiang, kalau di sini tidak menghargai Anda. Anda bisa ke pabrik kami pasti mengakui skill para ahli kalian. Pergi jangan tarik aku. Dia benar-benar hanya kebetulan. Jangan percaya dia, pabrik mesin Kaifeng kami. Sangat butuh bantuan kalian, bisakah kalian ikut aku ke sana? Tidak, aku ingin lihat. Bagaimana caranya mesin ini bisa didebug? Benar-benar kebetulan tidak ada apa-apa kalau dia benar-benar bisa debugging secepat ini, maka orang tua ini memang punya skill. Engineer top perusahaan kami saja tidak bisa. Kenapa kalian tidak percaya kata-kataku? Aku sudah bersama orang tua ini 10 tahun di pabrik mesin Kaifeng. Dia benar-benar tidak punya skill. Mr. Tian Zongxiang, dengar aku. Mr. Tian Zongxiang, aku adalah murid dari Lao Zhangtou ini. Percaya saja padaku, pabrik mesin Kaifeng kami sangat butuh bantuan Anda, cepat ikut aku. Bisakah kamu diam, kalau tidak aku hentikan semua dukungan teknis untuk Kaifeng. Direktur mesin sama sekali tidak ada masalah, lihat. Produk yang baru dibuat ini, sudah kami tes semuanya lulus. Master Zhang, Anda memang yang terbaik. Kasih tahu teman-teman pekerja, cepat produksi. Tidak mungkin. Kenapa bisa secepat ini? Sudah kubilang Master Zhang adalah ahli di bidang ini. Tapi kalian selalu meremehkan orang. Nyalakan Bos Zhang. Dua mesin ini juga sudah disetel. Pak Zhang, terima kasih banyak. Berhenti, bagaimana kamu tahu cara menyetelnya seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada mesin ini, kenapa bisa secepat ini? Barusan saya menyetelnya di depanmu. Kamu sudah melihatnya, hei kamu ahli tapi kamu tidak mengerti. Bagaimana dia tahu cara menyetel mesin yang begitu canggih ini? Ini tidak mungkin. Setiap kali pabrik membeli mesin baru, saya yang selalu menyetelnya sendiri. Kamu tidak berpikir bisa langsung produksikan. Hanya bisa menjilat. Disuruh belajar teknik tidak mau. Kamu sudah menyetelnya, lalu apa tetap saja hanya menjadi tukang servis seumur hidup? Tukang servis biasa pensiun, juga cuma bisa mengumpulkan sampah. Teknikmu itu tidak ada gunanya. Bagaimana tidak ada gunanya, Pak Zhang? Dari hari ini, saya ingin secara resmi mempekerjakan Anda sebagai karyawan grup Zhensing. Masalah gaji pasti akan membuat Anda puas. Gaji beri dia 2.000 yuan, dia pasti sudah sangat bersyukur. Lebih baik daripada mengumpulkan sampah. Pabrik mesin Kaifeng kalian tidak menghargai pekerja teknik, tapi grup Zhensing kami berbeda. Berapa gajinya itu tidak perlu saya beritahu Anda. Intinya ingat saja, lebih banyak daripada pabrik mesin Kaifeng kalian. Jauh lebih banyak. Kamu aku. Halo. Halo Sanzuren Liming, apa yang kamu lakukan? Kenapa ahli dari Jepang belum datang? Saya sedang meminta mereka butuh waktu sedikit lagi. Saya bilang baru saja, ada satu mesin lagi yang bermasalah. Dalam 1 jam kalau kamu tidak membawa ahli Jepang ke sini, kamu bisa pergi.
Oke, saya akan berusaha. Halo. Tuan Tian Zhongxiang tolong segera. Ikut saya, kami sudah menghubungi kantor pusat Anda. Sangat mendesak, tolong bantu kami. Cepat periksa mesin-mesin itu. Tidak, saya masih ingin melihat tuan tua ini. Menyetel mesin memang sangat ajaib. Lebih cepat daripada insinyur top perusahaan kami. Bukan Tuan Tian Zhongxiang, apa yang bisa dilihat? Itu hanya metode kuno mesin-mesin Kaifeng kami. Sekarang semuanya mengeluarkan asap. Kalau kamu tidak segera ke sana, pabrik kami akan segera berhenti beroperasi. Pergi sana. Tuan tua, bagaimana kamu bisa menyetel dengan cepat? Bisakah kamu berbagi dengan kami? Kalau kamu benar-benar paham teknologi, bisa cepat memperbaikinya. Kami akan membayar mahal untuk teknologimu. Dia tidak punya teknologi apapun yang layak kamu beli. Tian Zhongxiang, kamu juga bilang tadi. Ini namanya teknologi, kami tidak mudah memberitahunya. Sekarang Master Zhang sedang memperbaiki mesin. Silakan kalian pergi. Kalian ini. Saya sekarang belum bisa pergi. Kami sekarang bisa memperbaiki mesin sendiri. Tidak perlu kalian lagi pula layanan purna jual. Juga tidak perlu kalian lagi beberapa komponen kunci di pasar. Kami juga bisa menemukan produk pengganti yang relevan. Silakan kalian cepat pergi, ayo. Tolong mir kecil ya. Tidak, Bos Zhang, saya bisa minta maaf. Antak kesembangan saya tadi tapi sekarang. Saya masih punya banyak pertanyaan. Ingin bertanya pada Master ini. Master Zhang sekarang sedang memperbaiki mesin untuk kami. Tidak ada waktu untuk meladeni kalian. Saya harap kalian tidak mengganggunya, ayo. Tolong mir kecil ya. Ini. Tian Zhongxiang, karena mereka tidak menghormatimu, tinggal di sini juga tidak ada artinya. Pabrik mesin Kaifeng sangat menghormatimu. Bagaimana kalau sekarang ikut saya ke pabrik mesin Kaifeng? Lihat. Master, bisakah kamu memberikan nomor kontak? Saya punya banyak pertanyaan. Ingin bertanya padamu. Master Zhang, kamu jangan sampai setuju dengan mereka. Mereka ini, namanya mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Keahlian saya itu. Bukan 3-5 tahun bisa dipelajari. Well, apalagi masih keahlian masih 3-5 tahun. Pabrik biasa saja bisa mengeluarkan pekerja perbaikan biasa lebih baik darimu. Tian Zhongxiang, seperti dia di pabrik mesin Kaifeng kami, ada banyak. Kamu lihat saja nanti. Oh, kamu bilang benar. Tentu saja. Baiklah, ke pabrikmu. Silakan. Pergi saja. Master Zhang di Kaifeng sana juga punya teknologimu. Anak muda sekarang. Ada berapa yang mau tenang belajar teknologi? Selama lebih dari 10 tahun Kaifeng tidak pernah memperhatikan pelatihan teknisi. Benar-benar tidak peduli. Master Zhang ini Anda ambil. Bos Zhang ini apa? Biaya untuk menyetel mesin Anda kali ini. Sell and ITU and pergi ambil kontrak yang saya buat sendiri. Itu ya. Saya sangat mengagumi keahlian teknis Anda. Saya juga sangat berharap Anda bisa tinggal di perusahaan kami. Bos Zhang tinggal di perusahaan Anda. Saya juga suka memperbaiki mesin. Meskipun saya sudah 60 tapi badan saya masih kuat. Masih bisa bekerja beberapa tahun lagi. Uang untuk menyetel mesin ini. Lupakan saja. Ini hal yang mudah. Selain itu, jika saya menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda, saya akan menjadi karyawan perusahaan Anda. Menyetel mesin adalah bagian dari tugas saya, bukan? Tidak, Master Zhang. Anda harus mengambil ini. Bukan. Anda adalah penyelamat hidup saya. Kita jangan saling menolak kekayaan saya miliaran. Semua ada di sini, jika bukan karena Anda. Saya sudah melompat dari gedung Master Zhang. Anda ambil saja, jika Anda tidak mengambil. Saya tidak akan tenang. Selain itu, barusan Liming juga bilang Anda ada kesulitan di rumah. Cucu Anda perlu sekolah, tidak punya rumah di area sekolah. Ini bisa membantu Anda. Mengatasi kesulitan mendadak sudah diputuskan, Anda ambil saja. Baik. Maka saya tidak akan sungkan. Berikan kontraknya pada saya. Ini kontrak seumur hidup. Selama Anda masih bisa bekerja, terus bekerja. Suatu hari Anda tidak bisa bekerja lagi, perusahaan saya akan merawat Anda. Tidak menyangka. Anda masih mau orang tua seperti saya. Bos Zhang. Ini. Gaji 2 juta per tahun, Bos Zhang. Saya orang tua ini tidak layak harga segini. Apakah Anda salah mengisi? Tidak salah. Benar, gaji 2 juta per tahun Anda layak.
Selain itu, untuk menunjukkan kesungguhan kami akomodasi Anda, kami juga menanggung semuanya. Tapi gaji tahunan ini terlalu tinggi ya. Master Zhang, Anda layak mendapatkan harga ini. Kalau Anda tidak melindungi kami, bagaimana kami bisa menghasilkan uang? Mesin ini kalau berhenti sehari, kerugiannya bisa mencapai puluhan ribu. Saya bukan ketua pabrik mesin Kaifeng. Ketua. Saya mengerti teknologi terutama kali ini. Saya lebih tahu pentingnya seorang teknisi. Master Zhang, Anda memang layak. Tidak menyangka. Saya orang tua ini sudah pensiun. Masih bisa mendapatkan kepercayaan Anda. Jangan bilang begitu, bisa meminta Anda. Adalah kehormatan perusahaan kami. Selain itu, kontrak ini tidak membatasi Anda sama sekali. Anda bisa mengajukan syarat apa saja, bebas saja. Kalau sekarang belum terpikir, nanti ajukan saja. Saya akan berusaha memenuhi sebisa mungkin. Master Zhang, mohon. Tanda tangani saja. Hari ini saya benar-benar bertemu orang baik. Master Zhang, Anda salah. Saya, yang berimu orang paling berharga dalam hidup saya. Orang paling berharga. Hahaha. Anda benar-benar orang yang bisa melakukan hal besar. Anda cepat, saya juga cepat. Kontrak ini saya tanda tangani. Kalau Anda merasa tidak cocok, kapan saja bisa meminta saya pergi. Liming ini, bagaimana sih, benar-benar merepotkan. Mengganggu produksi begitu banyak nanti. Denda keterlambatan bisa sangat besar kalau mereka datang. Bisa segera memperbaikinya, tidak masalah, kami bisa lembur. Takutnya mereka datang juga tidak bisa memperbaikinya. Dulu waktu Lao Zhangtou masih di sini tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Benar. Ahli sudah datang. Manajer lihat saya sudah meminta ahli datang. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangan Anda. Tolong bantu kami segera memeriksa mesin-mesin itu. Kami adalah insinyur layanan purna jual. Anda mengalami masalah. Kami seharusnya datang melihat. Sangat mendesak, pesanan kami sudah penuh. Tidak bisa terlambat, silakan. Manajer, dengan mereka di sini tidak masalah. Kecua sedang merah-merah surah kita hari ini. Harus memperbaiki mesin-mesin ini, cepat, desak mereka. Baiklah Tuan Tian Zhong Xiang. Merepotkan kalian, kami berharap hari ini bisa memperbaiki mesin-mesin di sini. Apa? Diperbaiki hari ini? Tidak. Ini tidak mungkin 20 mesin. Bagaimana bisa secepat ini? Ini kalian coba perbaiki beberapa mesin saja. Lembur malam ini, besok lanjutkan lagi. Tenang saja, biaya perbaikan pasti akan kami bayar. Tidak, kami tidak pernah lembur. Pukul 5 sore pulang tepat waktu. Lagi pula besok Sabtu kami libur. Tolong lembur sebentar, biaya lembur akhir pekan dibayar 2 kali lipat. Sudah bilang tidak lembur, ya tidak lembur. Ini. Kepala departemen, bagaimana ini? Masalah yang kamu buat, tanya aku bagaimana? Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, jelaskan sendiri ke ketua. Akhirnya satu mesin berhasil diperbaiki. Setelah mengganti chip kontrol di setel lama. Cepat coba dulu. Baik, tapi kecepatan seperti ini, apakah terlalu lambat? Di sini ada 20 mesin yang perlu diperbaiki. Apa kamu meragukan kemampuanku? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja terlalu lambat pabrik, kita masih harus mengejar produksi. Waktunya tidak cukup. Itu bukan urusan kita. Kalian sendiri yang merusak mesin. Apa daya? Sebegini lambatnya jauh lebih buruk daripada Lao Zhangtou. Benar, Lao Zhangtou paling lama setengah jam. Aduh, rindu saat Lao Zhangtou masih ada. Mereka membuang-buang waktu begini, berapa banyak produksi kita yang bakal berkurang. Kita kan gaji borongan ia juga. Diam kalian semua. Bodoh sekali hanya bisa berteriak pada kita. Tanpa Lao Zhangtou kau kira bisa jadi kepala seksi pemeliharaan dengan baik. Why? Sini kubunuh kau. Pura-pura, apa berapa besar kemampuanmu? Mana mungkin kita tidak tahu. Dasar bocah manis. Ya sudahlah, kepala seksi mesin sudah diperbaiki, kita lihat dulu mesinnya. Nyalakan Sackler. Nyalakan. Chip kontrol baru kenapa langsung rusak lagi? Chip kontrol baru 560.000. Apa yang terjadi ini? Master Zhang. Ayo minum air, istirahat sebentar. Oke. Aduh, lihat kamu pasti sangat haus.
Bos Zhang, mesin ini sudah selesai diatur. Wah, Master Zhang, kecepatanmu. Ini dia. Sekarang sudah 25 mesin. Hatiku akhirnya bisa tenang. Hahaha, istirahat dulu. Malam ini aku akan lembur lagi. Sampai jam 10 kira-kira. Aku bisa mengatur sekitar 50 mesin. Tapi nanti aku harus pulang dulu. Paling lama 1 jam kembali. Aku harus bilang ke istriku sekalian. Aku ambil beberapa barang. Aku akan mengirim mobil untukmu. Tidak perlu, aku punya sepeda motor. Aku harus membawanya pulang. Oh, kalau kamu kembali. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu ke depan dan ke belakang. Khusus mobil untuk menjemputmu biar kamu tidak capek di jalan. Berlelah-lelah, aku akan segera mengatur mobil khusus. Menjemput, Master Zhang. Baik, kalian benar-benar. Sangat sopan, sudah mengatur makan dan tempat tinggal. Sudah mengatur supir, ini membuat. Master Zhang, ini adalah yang seharusnya kamu dapatkan. Aduh. Wah, Lao Zhangtou, kamu benar-benar pergi mengumpulkan barang bekas. Pensiun tidak bisa diam. Kamu tahu tidak, di pabrik Kaifeng terjadi masalah besar. 20 mesin terbakar, bahkan ahli dari Jepang sudah dipanggil katanya. Diperbaiki selama beberapa jam masih terbakar. Istri makan sudah siap belum? Ayah. Oh, Xianyuan sudah kembali. Ayah. Wah, mertua datang, hei. Istri cepat masak. Jangan panggil aku mertua, mereka berdua sudah bercerai. Apa bercerai? Hal sebesar perceraian kamu tidak berdiskusi dengan keluarga. Kamu. Ayah, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Kalau tidak bercerai sekarang, nanti juga akan bercerai. Kalau tidak bercerai, apakah aku harus hidup denganmu seumur hidup dalam kesengsaraan? Satu rumah di daerah sekolah yang bagus pun tidak bisa dibeli, yang tua tidak mampu. Yang muda tidak mampu, yang tua bekerja sebagai montir seumur hidup. Yang muda menjadi guru setengah hidup, apa gunanya HMPH? Menurutku mereka seharusnya sudah bercerai sejak lama. Anakku masih muda, bisa menikah lagi, pasti akan menikah dengan yang lebih baik dari keluargamu. Kalian berdua bercerai saja. Apakah memikirkan anak? Bukan tidak bisa hidup meskipun kita tidak bisa membeli rumah di daerah sekolah terbaik, tapi rumah tempat kalian tinggal. Sekolah di dekatnya juga bisa. Sudah bercerai, jangan banyak bicara anak. Aku tidak mau, rumah juga tidak mau. Hari ini keluargamu beri aku 500.000 saja. Perjanjian cerai sudah jelas, cepat beri aku 500.000. Kalau tidak, kami tidak akan pergi hari ini. Mama. Jangan panggil aku mama, aku tidak punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Keluarga kami sekarang memang tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Liang Xia tahu selama 10 tahun ini. Tidak hanya kartu gajiku diberikan kepada Liang Xia. Kartu gaji ayahku juga diberikan padanya. 500.000 itu, aku tidak bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat. Tunggu sampai aku jual rumah tempat kita tinggal ini, baru akan kuberikan padamu. HMPH, aku tidak peduli. Hari ini kalau tidak membawa uang, aku akan membuat keributan nanti. Seluruh kompleks akan tahu, lihat keluarga Zhangmu masih punya muka apa. 2 anak tidak bisa tidak punya rumah. Liang Xia, apa yang harus dilakukan untuk rujuk? Apakah dengan membeli rumah di daerah sekolah? Rujuk apa, aku sudah tidak mau hidup dengannya sebulan. Gaji mati hanya beberapa ribu, bahkan kosmetik mahal. Tidak bisa beli. Aku juga tidak mau rujuk, aku tidak bisa membiayainya. 1 set kosmetiknya beberapa ribu, 1 jaket. Beberapa ribu, sombong, suka pamer. Ayah, gajimu selama ini sudah dihabiskan olehnya. Apa? Aku beli kosmetik mahal, baju mahal, kenapa? Teman-temanku siapa yang tidak pakai baju semahal ini? Kamu sendiri tidak punya kemampuan, malah menyalahkanku menghabiskan. Suami teman-temanku gajinya puluhan juta setahun. Setiap keluarga punya mobil mewah, sedangkan kamu hanya bisa memberiku motor listrik. Kasih aku waktu lagi, tunggu aku jual rumah. Baru aku kasih kamu uang. Kapan aku harus menunggu? Aku tidak peduli, kamu harus pinjam atau curi hari ini, aku harus lihat uangnya. Pinjam atau curi, Liang Xia? Kok kamu bisa ngomong begitu? Ini Xianyuan, bapaknya 2 anak lo. Anak apaan, jangan pakai anak buat ngepres kita. Mereka cerai, aku setuju banget. Anakku cantik, umurnya baru 38 tahun. Masih bisa nikah sama suami yang baik. Ya ampun, udah punya 2 anak. Kehidupan masih bisa jalan. Enggak bisa jalan, dasar kamu ngapain ngomong gitu? Kamu udah pensiun, keuangan rumah tangga bakal lebih sulit. Keluarga Zhang buatku kayak neraka. Kamu ngatain siapa? Bapakku ngutang sama kamu? Gaji setahun puluhan juta kamu habisin.
Kamu masih berani ngatain bapakku? Kamu percaya nggak jangan main tangan. Pukul aja berani pukul perempuan tapi enggak bisa cari uang. Ya aku memang nggak bisa buat kamu hidup mewah. Tapi aku seorang guru. Penghasilanku termasuk di atas rata-rata di sini. Keluarga lain bisa hidup, kenapa keluarga kita enggak bisa? 50 juta. Tunggu aku jual rumah baru aku kasih, sekarang enggak ada. Surat hutang juga udah aku kasih, tabungan di rumah masih ada 12 juta. Semuanya aku kasih, sekarang kalian semua pergi. Hari ini enggak kasih ya? Jangan rusak. 50 juta aku punya, berhenti. Aku punya uang. Dasar kamu, kartu gajiku udah kamu habisin. Dari mana kamu punya uang? Dasar nggak bisa apa-apa, dengar-dengar kamu ngambil barang rongsokan. Kamu bisa dapat 50 juta? Kamu nggak bisa bohong sama kita. Lanjut rusak. Berhenti sekarang. Aku cari uang buat kalian, kalau kalian benar-benar rusak rumahku, kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Oke, aku kasih waktu setengah jam lagi. Aku yakin kamu nggak bisa berbuat apa-apa setengah jam lagi. Kalau aku nggak dapat uang, aku bakal bikin heboh. Kamu ikut aku. Pak, mau cari uang di mana? Lagian siapa yang bisa pinjamin kita sebanyak itu? Jangan ikut campur. Sayang, siapa yang mau meminjamkan 500 ribu? Kepada seorang pemulung, hari ini aku akan duduk di sini menunggu. Aku pasti akan membuat keluarga Zhang kalian kehilangan muka. Ayah, kalau tidak bisa, aku akan pinjam uang rentenir untuk membayar mereka cepat jual rumah. Untuk bayar uang rentenir. Tidak perlu pinjam, aku punya uang. Ayah, di sini tidak ada orang luar, tidak perlu sok kaya. Jujur saja, apakah kamu masih punya keinginan untuk rujukan? Masih ada 2 anak. Tidak rujuk, ayah. Sebenarnya aku sudah lama ingin cerai, dia bukan orang yang bisa hidup tenang banyak hal. Ayah tidak tahu, Daba sudah 6 tahun. Belum pernah ikut les apapun. Uangnya dipakai dia beli tas, itu saja sudah cukup. Xiao Bao, 1 tahun dia tega berhenti susu formula. Hanya karena melihat gaun mewah. Kali ini dia minta uang untuk beli rumah di kawasan sekolah, karena dia melihat gelang giok puluhan juta. Apa gaji kita berdua? Setahun juga lebih dari 200 ribu anak. Sampai susu formula pun tidak bisa minum. Ayah, lebih baik cerai. Cerai lebih ringan tahun ini. Mungkin aku akan dipromosikan jadi wakil kepala sekolah, gaji mungkin akan naik lagi, tanpa dia kita bertiga bisa hidup nyaman. Nah, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku sudah mempertimbangkan dengan sangat matang. Baiklah, kita pergi. Mau kemana? Pinjam uang. Ambil uang. Hei, gimana? Tidak apa-apa, kamu masak dulu nanti. Aku masih harus ke pabrik. Wah, masih mau pinjam uang di pabrik? Aku hanya kasih kalian Setengah ham. Aku sudah tahu dengan sifat pengecut mereka berdua, pasti tidak bisa mengumpulkan 500 ribu dengan cepat. Sia-sia selama ini. Keluarga Zhang merasa tidak pernah mengecewakanmu. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu tega meninggalkan Xian Yuan dan 2 anak? Bagaimana mungkin aku menyesal aku meninggalkannya? Itu seperti keluar dari lubang api, aku sudah menyalakan petasan untuk merayakannya. Benar, Liang Xia, kita pria seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Ngapain ikut dengan keluarga kalian? Sayang, jangan banyak bicara, mana uangnya? Hari ini gak ada uang, jangan harap bisa selesai begini aja. Oke. Aku ngerti sikapmu. Nak, kasih uangnya ke dia. Mereka beneran punya 500 ribu. Dari mana mereka dapat 500 ribu? Kemungkinan besar mereka pinjam ke rentenir ya. Ini bukan urusanmu, keluarin surat hutangnya sama. Buat lagi surat terima uang ini. Kalian ambil uangnya terus pergi. Ayah, kok di kartu kamu ada 1 juta. Uang hasil ngerjain mesin. Uang ini kalau udah di tangan dia, gak lama bakal habis dihamburin. Kamu bikin surat terima dari sekarang. Aku sama kamu udah gak ada hubungan apa-apa lagi, bikin ya bikin, aku juga gak mau ada hubungan sama orang yang pinjam ke rentenir. Kalian pinjam ke rentenir bakal susah bangkit lagi. Sedangkan anakku bakal makin sukses, jangan sampai nanti nyari anakku buat rujuk lagi, gak mungkin. Tenang aja, aku lebih baik jomblo seumur hidup daripada minta dia Liang Xia buat rujuk. Udah jam 5 hari ini.
Sampai sini aja. Tuan Tian Zhong Xiang, mesin ini belum diperbaiki kok, udah pulang. Dan tadi mesin yang diperbaiki, sampai sekarang masih ngebul. Kalian pergi pabrik kami gimana? Itu bukan urusan kami, aku udah bilang. Kami gak kerja lembur. Tuan Tian Zhong Xiang, kalian beneran gak boleh pergi pabrik kami nunggu. Mesin-mesin ini buat produksi. Aku ulang lagi setiap sore. Jam 5 pulang malam sama weekend. Gak kerja lembur. Kamu. Udah perbaiki berapa mesin? Mau pulang buruan perbaiki. Perbaiki apaan satu aja gak beres. Gak malah bikin rusak satu mesin buang-buang chip kontrol. Nyala langsung ngebul. Dulu waktu Pak Lao Zhangtou masih di sini gak pernah. Ada masalah kayak gini bener-bener buang waktu hari ini. Pasti gak ada harapan buat produksi pulang. Pulang ayo. Kalian. Ayo tadi chipnya kebakar lagi. Chip kontrol kamu. Tuan Tian Zhong Xiang, pabrik kami benar-benar sedang berusaha keras, tolong lembur uang tidak masalah. Sebaiknya bisa diperbaiki semua sebelum besok pagi. Haha. Kamu bercanda meskipun kami. Lembur sebelum besok pagi. Tidak mungkin memperbaiki mesin-mesin itu setidaknya 2 minggu. Apa 2 minggu ini? Ini tidak bisa. Tidak ada cara mesin kalian. Chip kontrolnya terbakar meskipun diganti. Chip kontrol kami juga perlu menyesuaikan. Sebenarnya ini adalah proses yang sulit dan sangat memakan waktu. Ini Aduh. Kamu ada masalah besar. Harus melapor ke direktur. Direktur Tian Zhong Xiang pergi. Mereka tidak mau lembur dan besok juga tidak akan datang mereka. Tidak bekerja di akhir pekan. Tidak mau lembur bukan berarti tidak mau uang. Beri mereka uang. Sudah saya katakan tapi mereka tetap bersikeras. Meskipun ditambah uang tidak mau lembur dan direktur. Mereka bilang mesin-mesin itu butuh setidaknya 2 minggu untuk diperbaiki. 2 minggu? Bagaimana kita bisa mengirim tepat waktu jika tidak bisa mengirim tepat waktu? Klien kita akan hilang, kita akan bangkrut. Saya tidak peduli caranya besok. Perbaiki mesin-mesin itu jika tidak. Kamu suruh orang bagian perbaikan. Semua keluar. Kenapa bisa muncul masalah sebesar ini? Pabrik berjalan selama 38 tahun. Mesin sudah diganti 4 kali, ini belum pernah terjadi keadaan seperti ini. Mungkin. Katakan saja sudah saatnya. Direktur sebelumnya Lao Zhangtou ada. Tidak pernah ada masalah beberapa waktu lalu. Lao Zhangtou pensiun jadi. Lao Zhangtou. Nama ini kenapa terdengar familiar? Lao Zhangtou adalah veteran, sudah ada sejak pabrik berdiri. Ketua kamu pernah dengar juga normal. Lupakan saja, Lao Zhangtou ini sudah pensiun. Pabrik kita akan bangkrut. Pabrik punya banyak teknisi, kurang satu Lao Zhangtou. Sudah tidak bisa jalan, aku tidak peduli kamu pakai cara apa. Besok perbaiki mesin-mesin itu untukku. Pak Tua, tadi kamu bilang malam ini masih harus mengecek mesin, ada apa? Di kawasan industri baru buka pabrik mesin CNC. Tidak ada yang bisa mengecek mesin, sangat mendesak. Kartu ini kamu pegang passwordnya di belakang. Masih ada 500.000. Tidak berapa, aku tidak salah dengarkan. Hari ini aku kasih anak itu 500.000. Itu diambil dari sini, itu uangku. Uang untuk mengecek mesin. Aku direkrut kembali, kontrak seumur hidup. Selama aku masih bisa kerja, bisa terus kerja. Gaji tahunan 2 juta. Tidak demam, kamu serius? Hitam di atas putih tertulis jelas. Pak Tua, waktu kamu di pabrik Kaifeng tidak menonjol, sekarang pensiun. Kamu bikin aku kaya mendadak. Awalnya aku mau kasih tahu kabar baik ini, lalu kasih sianyuan mereka untuk beli rumah di kawasan sekolah. Siapa tahu keluarga berantakan. Tidak tahu masih bisa rujuk atau tidak. Tidak rujuk ya sudah. Aku dapat banyak tapi tetap seperti lubang tanpa dasar. Ayo. Bu Tua, kita minum satu. Tangan Pak Tua ini masih ada sedikit keahlian. Ada yang bisa melihat bakat, hahaha. Ayo. Lao Zhangtou, kamu mau kemana? Bantu orang perbaiki mesin. Ke pabrik Kaifeng, dengar-dengar keadaan Kaifeng tidak terlalu baik. Bukan pabrik lain, pabrik Kaifeng.
Di sana tidak butuh aku. Aku pensiunan tidak mau urus banyak hal. Dengar-dengar Lao Zhangtou ini. Anaknya baru saja bercerai mantu. Bilang dia miskin, lihatlah pensiun. Tidak bisa istirahat, dia hanya tahu perbaiki mesin. Sebenarnya bisa dipromosikan tapi sudah pensiun. Mungkin gajinya tidak sampai 2.000 sebulan. Tidak seperti kita. Gaji pensiun kita 5-6 ribu sebulan, dia tidak capek. Siapa yang capek harus begadang kerja malam. Kasihan sekali. Pak Sang. Wah, sudah capek ya. Ah, capek apa sih? Semua mesin baru. Kalau ada masalah juga cuma masalah kecil. Beberapa menit saja selesai. Cuma Anda saja. Kalau orang lain jangan bilang beberapa menit. Setengah hari bisa selesai. Itu saja sudah hebat. Ayo istirahat sebentar. Baik. Wah, Pak Sang sudah dengar belum? Pabrik Kaifeng Machinery kacau balau. Kacau balau. Dulu dengar cuma satu mesin rusak. Ada yang lain sampai mengeluarkan asap. Semua kacau. Sudah lebih dari 50 mesin rusak pabrik Kaifeng Machinery. Total ada 100 mesin dengan kecepatan ini. Paling lama 2 hari lagi akan berhenti total. Bukannya ahli dari Jepang sudah datang. Apa gunanya? Dengar-dengar cuma satu mesin yang diperbaiki. Ganti satu chip kontrol. Saat dinyalakan langsung terbakar wah dan lagi. Ahli Jepang terlalu lambat memperbaikinya. Pabrik Kaifeng Machinery mungkin akan seperti kita Hensing. Keadaan beberapa waktu lalu hampir sama. Sudah setengah hari. Satu mesin pun belum selesai diperbaiki. Memperbaiki belum secepat yang rusak. Anda yakin ini ahli? Ahli di pabrik. Dengan ahli seperti ini tunggu mereka selesai. Kita sudah di jalanan mengemis. Ahli apa lebih baik Lao Zhangtou? Lao Zhangtou ngomong apa sih? Lao Zhangtou bisa apa? Anda bisa sebagai kepala bagian ada berapa kemampuan? Orang lain tidak tahu, kita para pekerja tidak tahu juga. Dulu mesin-mesin itu kan semuanya dirawat sama Lao Zhangtou ya? Diam, lu mau kerja, ya kerja, nggak mau ya pergi. Kalau terus begini pabrik ini bakal bangkrut. Nggak kerja yang nggak kerja di mana-mana, juga kerja buat dapat duit. Lu nggak ada kerjaan, lu minta GW tinggal. GW juga nggak mau tinggal. Tunggu dulu, lu bilang tadi Lao Zhangtou. Beneran dia bisa benerin mesin-mesin ini? Bukan direktur. Sekarang beda sama dulu. Semua pakai teknologi canggih sama chip. Menurut lu Lao Zhangtou ngerti soal ini? Direktur Lao Zhangtou itu emang jago soal perawatan. Bener sih. Tapi sekarang chipnya kebakar. Nyari Lao Zhangtou belum tentu bisa ngebantu. Nylan. Akhirnya satu mesin udah bener. Mashin sepet mashin sepet mashin. Satu lagi kebakar, chip kontrolnya harganya 56 juta. Kalian beneran bisa nggak sih? Nggak bisa ya pergi. GW kirim orang lain. Nggak mungkin kok bisa kebakar lagi chip kontrolnya. Pemeriksaan udah bener semua. Kok pas dinyalain langsung chipnya kebakar? Pabrik ini memang begini. Pabrik lain juga sama. Gimana caranya ngeatasin masalah ini? GW nggak peduli caranya gimana. Pokoknya mesin-mesin ini harus cepat-cepat dibenerin. Maaf bos Li, masalah chip kebakar ini di pabrik lain juga udah sering terjadi. Biasanya perlu nyeting ulang mesinnya. Soalnya mesinnya banyak banget. Paling nggak butuh 2-3 bulan. 2-3 bulan. Pailing lama 2 minggu. Pabrik GW bakal bangkrut, lu yang bayar denda ya. Lu yang gantiin ya. Enggak, kita paling cuma bisa ngurangin. Biaya perawatan kita denda, nggak ada hubungannya sama kita. Ya cari orang lain GW kasih lu. 3 hari mesin-mesin ini harus udah bener. Kalau nggak GW laporin kalian. Nggak mungkin ganti orang juga nggak bisa 3 hari nggak bakal kelar. Di pabrik lain juga ada masalah kayak gini. Butuh 2 bulan. Brengsek. Liming, sebelum kita ke Kaifeng. Kamu bilang ada orang seperti Master Zhang. Di pabrikmu masih banyak, suruh mereka datang. Bantu kita perbaiki. Master Zhang Lao Zhangtou. Halo, ayah kamu di rumah sakit sudah lebih baik. Apa yang terjadi di pabrik telepon pelanggan? Semua menelepon saya. Katanya mesin bermasalah. Lao Zhangtou mana?
Ayah mesin memang bermasalah. Chip kontrolnya rusak bahkan Lao Zhangtou. Datang pun tidak ada gunanya. Chip kontrol rusak ini pasti bukan masalah chip kontrol. Masalah lainnya. Lao Zhangtou bisa atasi sebelumnya kita. Juga pernah mengalami hal serupa saat Lao Zhangtou libur, Lao Zhangtou kembali. Cepat selesaikan. Ayah, sekarang zaman sudah berbeda. Mesin sebelumnya murni mekanis Lao Zhangtou masih berguna. Sekarang mesin dikontrol komputer. Lao Zhangtou mana bisa? Ayah, saya tidak bisa bicara lama, saya masih ada urusan. Kamu tenang di rumah sakit, urusan pabrik serahkan pada saya. Kamu tenang saja. Jika yang kamu bilang tadi Master Zhang adalah Lao Zhangtou maka tidak perlu. Suruh dia datang-datang pun tidak ada gunanya, kamu segera. Cari ahli yang lebih baik. Benar-benar panggil Lao Zhangtou. Datang untuk apa, dia cuma bisa memutar skrup, bisa apa lagi? Hubungi ahli yang lebih baik. Segera perbaiki mesinnya. Baik. Rasanya masih masalah lama. Master Zhang memang bisa selesaikan. Tapi sepertinya mereka tidak mau. Ini wajar, mereka Tiongkok. Kapan menghargai teknologi? Sekarang yang penting kita harus pastikan Master Zhang yang mana benar-benar punya teknologi bisa selesaikan masalah chip kita. Jika benar, maka teknologinya sangat dibutuhkan perusahaan kita. Nanti saat manajemen datang untuk akuisisi, ini juga jasa kita. Kalau begitu kita cari dia sekarang. Ya, ayo. Master Zhang, berkat kamu, hehehe. Semua sudah beres, Direktur. Ahli dari Jepang itu datang lagi. Katanya mau cari Master Zhang. Cari aku buat apa? Mereka di Kaifeng sana merusak begitu banyak mesin. Jangan-jangan mereka mau cari masalah, suruh mereka masuk. Aku mau lihat mereka sendiri nggak punya kemampuan. Muka apa yang mereka punya buat cari masalah sama Master Zhang ya bagus. Master Zhang, Anda jangan takut. Anda sekarang adalah karyawan grup kami Zhensing Group. Kalau ada masalah apapun saya yang tanggung dan lindungi. Terima kasih, Direktur. Kita berdua nggak usah bilang terima kasih kalau bukan karena Anda. Sekarang ini mungkin saya sedang berpikir, cara apa yang lebih enak buat lepas dari semuanya. Hahaha. Direktur mereka sudah datang. Tian Zhongxiang, kalian berdua kenapa terlihat begitu marah? Mau ngapain kalian datang ke sini? Jangan-jangan kalian salah paham, kami datang kali ini. Bukan but carry masalah sama Master Zhang. Master Zhang, saya harap Anda bisa memberitahu saya bagaimana caranya cepat memperbaiki mesin. Tian, lihat mesin-mesin ini. Ya ampun, ini kurang dari 3 hari. Semua mesin ini sudah diperbaiki. Apa 3 hari saya kasih tahu? Kurang dari 2 hari, Master Zhang. Kalau bukan karena Anda memperbaiki semua mesin, saya sudah bangkrut dan lompat dari gedung. Ini benar-benar luar biasa, Master Zhang. Saya hari ini sengaja datang untuk minta petunjuk dari Anda. Minta petunjuk kalian di sini. Waktu memperbaiki mesin menjauhkan karyawan kami. Katanya takut kami ngintip teknologi kalian. Sekarang kalian bisa bilang minta petunjuk apa teknologi kami. Nggak gratis kan? Tidak kami bersedia bayar. Kepala insinyur kami sudah dalam perjalanan ke Tiongkok. Kalau teknologi Master Zhang benar-benar bisa menyelesaikan Masalah kami bersedia membeli dengan harga tinggi. Direktur. Ini bisa dijual juga ya? Tentu saja. Kita nanti tanya dulu biar jelas. Nah, kalian mau bayar berapa? Kami nggak tahu. Tapi saya yakin kepala insinyur kami dan direktur setelah melihat teknologi Master Zhang pasti akan memberikan harga yang pantas. Lihat gimana lihatnya. Pabrik mesin Kaifeng, kalian tahu nggak? Sekarang di sana banyak mesin rusak. Semuanya chip kontrolnya terbakar. Masalah ini kami sudah lama ingin menyelesaikannya, tapi nggak nemu caranya. Kami sudah cek catatan perbaikannya. Terkejut banget nemuin pas Mas Zhang masih di sini. Masalah chipnya bisa diselesaikan dengan sempurna. Kami cuma pengen ngecek Mas Zhang beneran punya skill di bidang ini nggak? Itu karena kalian nggak ngatur dengan baik. Ini nggak susah kok. Mas Zhang, kalau begitu tolong
Datang ke pabrik mesin Kaifeng, jangan sungkan-sungkan ngasih tahu. Pabrik mesin Kaifeng banyak mesin terbakar. Kalian nggak bisa memperbaikinya ya? Bisa sih memperbaikinya, tapi butuh waktu lama setelah diperbaiki. Begitu dinyalakan chip kontrolnya, langsung terbakar. Itu tetap karena kalian nggak ngatur dengan baik. Mesin Haibao emang punya masalah ini. Mesin baru masih lebih baik mesin lama. Sangat gampang kena. Mas Zhang nanti. Anda tunjukin ke kami. Tenang, kami mau bayar. Mas Ehang, ini beneran skill Anda. Di dalam negeri ini yang terbaik. Nggak usah bilang orang Jepang di dalam negeri ini. Semua pabrik yang produksi mesin CNC pasti tertarik asal Anda setuju. Saya langsung hubungi pabriknya. Saya harap Anda bisa simpan teknologi ini di dalam negeri. Bos Zhang. Skill saya. Beneran sebegitu larisnya. Mas Zhang, Anda nggak tahu seberapa hebat skill Anda asal Anda setuju. Saya langsung hubungi pabrik di dalam negeri. Mereka pasti tertarik. Kalau bisa tetap di dalam negeri berkontribusi untuk negara. Tentu saja bagus meskipun lebih murah. Saya juga mau. Mas Zhang, cara berpikir Anda beneran tinggi banget. Orang asing ini selalu ngejek kita nggak ngerti teknologi. Menurut saya, skill bagus Anda lebih baik tetap di dalam negeri. Kalau dijual ke mereka, mesin yang kita produksi mungkin akan semakin tidak kompetitif. Ya, itu benar. Tapi kita tetap harus menawar. Kalau perusahaan dalam negeri menawarkan harga yang terlalu rendah, itu artinya visi mereka terlalu sempit. Dan kita tidak perlu berkorban. Haha, kalau begitu. Setuju saja dengan Tian Songxiang. Untuk demonstrasi di Kaifeng saya akan segera menghubungi pabrik dalam negeri untuk bertemu dengan Anda. Baik. Oke. Berikan kami 2 hari lagi, terima kasih banyak. Tenang, kami pasti akan segera memperbaiki mesin ini. Hahaha, iya. Kapan kepala insinyur datang? Sudah datang. Bagus kalau dia sudah datang. Mesin kita bisa diperbaiki dan saya bisa mengirim tepat waktu. Bos Li ini adalah kepala insinyur perusahaan kami TN An Bensiong. Wah, maaf merepotkan Anda. Semoga Anda bisa segera memperbaiki mesin kami. Orang yang kamu bilang itu mana? Sudah saya hubungi sebentar lagi datang. Kamu bisa lihat dulu mesin-mesin itu. Orang yang dia bilang siapa? Tidak tahu. Lao Zhangtou bukannya sudah pensiun, datang buat apa? Ini kan ahli asing yang mengundang saya. Jadi saya datang untuk demonstrasi. Ahli asing mengundangmu. Benar-benar mau membanggakan diri, kenapa tidak bilang presiden asing yang mengundangmu? Cepat pergi sana. Mereka sedang menunggu saya di dalam. Cepat pergi sana. Tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu. Telepon saja ke Sun Zuren, pasti tahu. Buat apa saya tanya? Kamu siapa sih sampai harus telepon ke Sun Zuren? Cepat pergi sana. Kamu ini memang meremehkan orang. Saya sekarang dipekerjakan kembali juga termasuk insinyur. Lao Zhangtou, kamu ini pensiun sampai gila ya? Masih bilang insinyur. Lihatlah dirimu yang tidak karuan, tidak layak mengikat sepatuku. Kamu pergi sana. Kalau kamu tidak memukul, aku yang memukul. Sekarang siapa yang tidak tahu kamu cuma pemulung? Orang tua Bao masih mau masuk. Masih ada insinyur asing yang mengundangmu masuk, sekarang kamu cuma pengen masuk. Pulung sampah saja, aku bilang tidak ada jalan. Mr. Tian Songxiang, saya sudah sampai di depan pintu. Hei, kamu dengar satpam tidak membiarkan saya masuk. Pura-pura terus. Mr. Tian Songxiang akan segera datang. Aku sarankan kamu biarkan aku lewat. Kalau tidak akan ada masalah besar. Aku bilang ya. Hari ini bahkan dewa pun datang. Kamu tetap tidak bisa masuk pintu ini. Berani sekali. Berani Mengalangi Master Zhang. Mr. Tian Songxiang, benar-benar kamu yang mengundang. Ada masalah APA. Cepat biarkan Master Zhang masuk. Hei, iya Master Zhang. Iya, silakan. Hei.
Hei kamu orang tua tidak mati-mati datang buat apa? Buat ribut saja cepat pergi. Dia adalah. Bos Li, dia adalah Lao Zhangtou. Bos Li, Master Zhang adalah orang yang kami undang kembali. Perbaikan dan penyesuaian mesin sangat hebat. Hebat apa Mr. Tian Zhongxiang? Kamu tahu tidak dia jangan sampai tertipu. Dia cuma tukang servis biasa di sini. Mr. Tianzong Lao Zhangtou ini. Benar-benar pekerja pabrik kami yang sudah pensiun. Kamu bawa dia kembali buat apa ini benar-benar? Membuang waktu saja bukan kamu lihat apa. Aku bilang kamu salah ya. Kamu orang tua pensiun. Barang teknologi tinggi ini kamu ngerti. Bagaimana kabar direktur lama? Beberapa waktu lalu dengar dia tidak sehat. Sekarang bagaimana? Bukan ayahku sakit, urusanmu apa? Aku kenal kamu langsung cari hubungan. Kamu anjing ketangkap tikus ikutkan perurusan orang. Sudah aku tidak mau banyak bicara, kamu cepat. Bawa dia pergi, pabrik kita sudah cukup kacau. Kamu bawa dia ke sini buat apa? Buat ribut? Tidak. Boss Li Kemampuan Master Zhang. Tidak tahu apa-apa sebelumnya. Mendebuk mesin di pabrik mesin sensing mesin-mesin itu seharusnya. Kita butuh sebulan tapi Master Zhang hanya butuh 1,5 hari. Ini yang dilihat langsung oleh Liming. Bukan direktur debuk mesin dan mesin harian itu dua hal yang berbeda, apalagi kita ini chip kontrolnya rusak. Kamu pikir dia ngerti chip kontrol? Tuan Tianzong si Lao Zhangtou ini. Mungkin bisa memperbaiki mesin, tapi soal chip kontrol pasti dia nggak ngerti. Jadi kita jangan buang-buang waktu lagi, oke? Cepat perbaiki mesinnya. Boleh. Kamu apa maksudnya? Nggak terima ya? Direktur tua yang bijaksana seumur hidup. Kok punya anak seperti kamu sombong banget? Pergi. Ayahku bisa kamu sebut? Pergi. Direktur, kamu tahu nggak? Dia suka nyebut-nyebut ayah orang. Kayak hubungannya baik banget di depanku juga. Sok tua banget sih. Tuan Tian Zhongxiang masih mau diperbaiki nggak? Kalau nggak aku balik kerja dulu. Aku ini masih izin datang. Tentu saja diperbaiki, silakan. Oke. Si tua ini. Berani banget ngerjain, aku kasih tahu Liming nama. Posisi aku kasih tahu kalau rusak. Tanggung sendiri. Kalau gitu aku nggak perbaiki. Kalian komunikasi dulu deh. Tuan Zhang kita yang undang. Kalau Tuan Zhang nggak boleh kerja mesin-mesin ini, kita juga nggak perbaiki, kalian cari cara sendiri. Apa maksudnya? Kalian mau apa? Bos Li, kamu nggak izinkan Tuan Zhang kerja. Izinkan atau nggak kamu yang putuskan. Yang penting sekarang mesinnya diperbaiki. Siapa yang perbaiki nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak bisa direktur, dia emang nggak bisa. Kalau rusak siapa yang tanggung? Satu chip kontrol, 560.000 loh. Iya, kita harus jelas. Kalau rusak siapa yang tanggung? Tanggung kita, oke? Biarkan dia memperbaikinya. Kamu bilang kamu baik-baik saja. Nanti kalau rusak lihat, apakah mereka akan membayarnya? Ini bukan urusanmu. Mari kita jelaskan dulu, aku di sini untuk demonstrasi. Hanya 1 kali demonstrasi. Pasang chipnya dan lihat. Matikan listrik. Ini jelas banyak lampu indikator yang merah. Jika kita perlu menyesuaikannya, setidaknya setengah hari. Bagaimana kamu bisa secepat ini? Menyesuaikan mesin sebenarnya tidak sulit, hahaha. Lao Zhangtou gila. Menyalakan mesin seperti ini akan merusak satu lagi. Terbakar apa hubungannya denganmu? Aku sudah bilang tidak bisa, Lao Zhangtou. Seperti apa kemampuanku, aku tidak tahu. Aku rasa ada harapan. Oke, bisa produksi. Apa-apa? Kamu bagaimana kamu bisa secepat ini? Selain itu bagaimana kamu tahu mesinnya? Digunakan tidak ada masalah. Coba saja sendiri sudah. Aku harus pergi, aku juga harus bekerja. Zhang Zhengmo, kamu berhenti. Liming, kamu mau apa? Direktur tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Bagaimana kalau dia pergi dan chipnya terbakar lagi? Kepala Li benar, meskipun sekarang mesinnya sepertinya baik tapi kita belum mulai produksi. Bagaimana kalau ada masalah? Ini apa hubungannya denganku, Tuan An Ben Siong? Baru saja sudah dikatakan kalau ada masalah mereka yang tanggung.
Satu chip 560.000. Kamu pergi begitu saja. Ya kalau menunggu ahli negara. Pergi chipnya terbakar lagi. Nanti kita cari siapa yang bertanggung jawab cari mereka. Marika akan mengaku. Hah. Tuan An Ben Siong, aku sudah selesai menunjukkan. Boleh aku pergi? Tidak, kamu belum bisa pergi. Dengar tidak? Ingin pergi tidak semudah itu, sudah mengutak-atik mesin kami. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Jangan bicara kasar pada Master Zhang, aku sudah bilang. Kami yang bertanggung jawab ini, tidak ada hubungannya dengan Master Zhang. Master Zhang, kami harap kamu tetap tinggal. Bantu kami memperbaiki mesin-mesin ini. Ah sudahlah. Aku tidak berani memperbaikinya lagi. Kalian dengar tadi kalian pergi. Mesin rusak mereka pasti akan menyalahkan aku lagi. Pergi. Kalau mau beli teknologiku, kita bicara langsung. Lao Zhang tu berhenti. Bos Li, apa sikapmu ini? Bantu mereka memperbaiki mesin. Apa aku punya kewajiban? Aku sudah bukan karyawan perusahaanmu lagi. Tidak berani memperbaiki ya? Kamu juga takut ketahuan. Jangan perintah-perintah aku tidak akan memperbaikinya. Liming itu kepala bagian perbaikan. Dia digaji tapi tidak bekerja. Ketua direksi bahkan sudah mendatangkan ahli dari Jepang. Lao Zhang tu. Kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama 30 tahun. Perusahaan tidak pernah memperlakukanmu burukan? Teknologi yang kamu miliki, semua dipelajari di perusahaan ini. Sekarang perusahaan sedang kesulitan. Kamu bilang pergi saja, hati nuranimu dimakan anjing ya? Tidak memperlakukanku buruk? Hati nurani? Hahaha. Benar, saat ketua direksi yang dulu masih ada. Gajiku setara dengan manajer umum. Waktu itu memang tidak memperlakukanku buruk. Tapi belasan tahun terakhir, gajiku tidak pernah naik. Sudah terpaut belasan kali lipat dari gaji manajer umum. Selama belasan tahun ini, banyak perusahaan yang menawariku gaji tinggi. Tapi aku tidak pernah pergi. Hanya ingin membalas budi ketua direksi yang dulu atas kebaikannya padaku. Tapi apa yang aku dapatkan? Saat aku pensiun, aku diusir seperti anjing. Kamu bicara soal hati nurani? Kamu cuma tukang servis biasa. Gaji setahun belasan juta sudah lebih dari cukup. Kamu mau setara dengan manajer umum? Mimpi kali. Benar, ketua direksi tidak tahu. Istri dan anak laki-laki si tua ini. Karena tidak punya uang mau cerai si tua ini. Gila uang. Sun Suren, kamu sudah bekerja di pabrik ini lebih dari 20 tahun. Coba ceritakan dulu. Gaji saya waktu itu apakah setara dengan gaji direktur utama? apa yang dia katakan benar? Benar, gajinya setara dengan direktur utama. Sudah sama sejak 20 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Dia digaji sebanyak itu. Berhenti. Kamu mau apa lagi, Liming? Jangan sampai jadi buruk. Bayar 56 juta untuk chip. Kalau sudah bayar saya lepaskan. Chip belum terbakar, kenapa saya harus bayar? Sekarang belum terbakar bukan berarti nanti tidak akan terbakar. Menurut pengalaman saya, kalau kamu ganti chip, lambat laun pasti akan terbakar. Chip itu sudah terbakar. Tidak ada hubungannya dengan saya. Cari saja ahli dari Jepang. Kamu jangan mencoba menipu saya. Pokoknya kamu sudah menyentuh mesin kami harus bayar. Benda tak tahu diri saya, sudah bilang saya yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab, tidak mengerti bahasa manusia. Master Zhang, saya jamin, dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi saya mohon kamu tetap tinggal bantu kami. Perbaiki mesin-mesin ini. Tidak akan diperbaiki, saya sudah berbuat cukup untuk Kai Feng. Dari sekarang, saya tidak akan menyentuh satu mesin pun milik Kai Feng. Master Zhang, kalau begitu kamu bisa transfer teknologinya. Kami bisa bayar kamu 10 juta. Mr. An Ben Siong, kamu jangan sampai. Ditipu olehnya teknologi ini sama sekali tidak berharga. Jangan bilang 10 juta, 1 juta pun tidak layak. Bilang tidak berharga, kamu buta ya. Aduh, bos Zhang datang. Aduh ini. Zhao Zhenlong dari Taishan CNC Machine Boss ZKO. Ini Bos Li, senang bertemu. Aduh, bagus sekali, selamat datang. Perusahaan Anda adalah yang terbesar di dalam negeri. Perusahaan pemrosesan mesin CNC kedatangan Anda benar-benar membuat tempat ini bersinar. Ayo kita ke kantor saya minum teh. Minum teh, ayo. Tidak usah buru-buru, urusan penting dulu. Manyam teh tidak akan mengganggu. Ya. Ini adalah Tukang Zhang. Saya datang khusus untuk menemui Anda, Tuan Bos Zhang berkata. Anda menguasai teknologi mesin CNC yang penting. Ah, jangan begitu. Hanya sedikit keahlian kecil saja. Bagaimana mungkin ini hanya keahlian kecil? Mesin CNC di negara kita menghadapi masalah yang membandel. Banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi Anda tukang sang bisa dalam waktu singkat menyelesaikan masalah ini, itu benar-benar keahlian luar biasa. Tentu saja saya tidak berani bicara soal internasional. Di dalam negeri, yang paling jago memperbaiki mesin CNC. Saya hanya percaya pada tukang sang yang lainnya tidak. Kalau bukan karena tukang sang perusahaan saya sudah bangkrut. Dan saya mungkin sudah melompat dari gedung. Waduh, terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Produksi mesin CNC. Kamu datang ke sini. Jangan-jangan kamu ingin mencuri teknologi dariku. Bicara soal harga, tidak ada istilah merebut. Tukanjang. Soal harga kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Jadi jangan lagi berhubungan dengan orang lain ngomong apaan sih. Dengan 100 juta rupiah kamu pikir bisa membeli teknologi dari tukang sang mimpi apa kamu? Ini urusan saya, dan tukang sang apa hubungannya denganmu? Tukang sang bagaimana, kalau saya kasih 300 juta? 300 juta. Kamu mengenai saya, Pak? Kamu terlalu meremehkan keahlian tukang sang. Kamu juga meremehkan kami orang Huasia. Saya beritahu kamu tukang sang sekarang adalah pegawai saya. Di tempat saya gaji tahunan 2 miliar rupiah. Ditambah makan dan tempat tinggal 300 juta rupiah. Kok bisa kamu ucapkan? Apa maksudmu 2 miliar? Ada apa, Bos Lee? Terkejut? Apa kamu tidak tahu teknologi? Itu sangat berharga? Ayahmu, pendiri perusahaan tua, dia tahu. 10 tahun lalu dia memberi tukang sang gaji tahunan 100 juta rupiah, sama seperti general manager kalian. Kenapa? Karena dia tahu pentingnya teknologi. Namun kemudian ada seseorang menawarkan 300 juta rupiah untuk membajak tukang sang. Tukang sang tidak pergi beberapa tahun terakhir. Ada yang menawar jutaan untuk merekrut Master Sang. Master Sang tidak pergi, kenapa? Karena Master Sang tahu berterima kasih, dia ingin berterima kasih. Apakah kamu mengerti kebaikan ayahmu? Sudah tua tidak mau bergerak lagi selain itu. Saya sudah bekerja di pabrik ini sebagian besar hidup saya. Sejak awal bersama direktur lama membangun pabrik ini. Melihat pabrik ini berkembang perlahan. Ada perasaan wah tapi tidak terduga. Pensiun orang pergi teh dingin. Diusir. Master Sang, saya akan memberimu 1 juta. Sang Jiangwo, 1 juta ini cukup untuk orang tua sepertimu. Menghamburkan masa tua pergi sana. Kamu pikir 1 juta itu banyak? Saya beritahu kamu, teknologi di tangan Master Sang, jika dijual ke dalam negeri. Salah satu pabrik mesin CNC, tidak sampai 3 tahun. Kamu percaya tidak? Master Sang, teknologi Anda kami inginkan. Pasti lebih tinggi dari harga yang ditawarkan Haibao. Kami benar-benar berharap Anda bisa menjaga teknologi di dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing. Mesin CNC kami di dalam negeri. Dengan dukungan teknologi Anda saya percaya, kami akan memiliki daya saing yang lebih besar. Master Sang, kami yang datang pertama Anda harus jujur. Tutup mulutmu, mulut anjing, tidak bisa mengeluarkan gading. Apa yang kamu bicarakan tentang kejujuran? Master Sang sudah menjual kepadamu? Kamu hanya tidak mampu menawar harga tinggi, pelit. Master Sang, kita cari tempat untuk lanjut bicara. Baik. Master Sang. Mesin-mesin ini bisa Anda perbaiki? Direktur Lao Zhang Tou hanya seorang tukang reparasi biasa. Dia tidak memiliki teknologi yang sebenarnya. Bos Lee, orang lain tidak tahu. Saya tidak tahu, saya sudah bekerja dengannya lebih dari 10 tahun. Orang Jepar menawar 1 juta. San Jumbin menawar gaji tinggi 2 juta. Diam kamu. Dan kamu hari ini jika kamu tidak memperbaiki mesin-mesin ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Saya sudah pensiun. Apa hakmu memerintah saya karena teknologi yang kamu pelajari di Kaifeng? Kamu harus menjaga teknologi di Kaifeng. Setelah kamu memperbaiki mesin-mesin ini, kamu boleh pergi. Kamu bisa mengajarkan teknikmu pada muridmu. Liming. Ya, ajarkan saja padaku. Teknikmu ini gak susah kok, beberapa bulan pasti bisa. Ajarkan padamu? Kamu pantas, saat aku pensiun sudah kuperingatkan kamu. Mesin yang rusak itu jangan sembarangan diperbaiki, bisa merusak chip kontrol. Tapi kamu anggap angin lalu. Aku kasih alat khusus padamu. Tapi kamu buang seperti sampah. Aku kasih buku catatan paling berharga padamu. Itu hasil pengalamanku bertahun-tahun memperbaiki mesin. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu buang ke tempat sampah. Siapa yang butuh pengalamanmu? Apa aku gak pernah ngajarin kamu? Selama belasan tahun, berapa kali aku bilang di telingamu. Tenangkan dirimu, belajar sedikit teknik. Kamu malah bilang aku si imut. Apa dia bilang benar? Goblok, ini kesempatan buat kamu. Kamu gak bisa juga, sudah kuberitahu. Jangan sembarangan perbaiki chipnya, rusak banyak. Rugi lebih dari 30 juta belum lagi. Kerugian lainnya? Liming, bukan. Kepalali.
Aku mau kamu ganti rugi. Semua kerugianku harus kamu ganti. Direktur, kamu gak bisa salahkan aku sendirian. Bahkan ahli dari Jepang aja rusak chip kontrolnya. Kamu gak bisa salahkan aku sepenuhnya. Diam deh kamu dan kamu juga. Cepat bantu mereka. Perbaiki mesinnya kalau tidak. Jangan salahkan aku. Li Chengye, kamu mau salahkan siapa? Bos Li, kamu gak punya jiwa besar. Menindas orang tua itu juga di tempat kerjamu. Sudah bekerja puluhan tahun. Kamu gak takut orang lain kecewa? Ini urusan kalian gak ada hubungannya. Tentu ada hubungannya. Dia sekarang karyawanku. Kamu APA, kamu ganti nama ayah. Jangan panggil Li Chengye, panggil Li Bai aja. Pak Sang, kita pergi. Pak Zhang, aku mohon padamu. Kalau kamu pergi pabrik kita ini, bagaimana dong? lagi pula. Apa kamu tidak mengakui muridmu lagi? Muridmu loh. Kalau kamu pergi, kamu bisa bangkrut. Shifu, Paman. Paman Zhang, tolonglah. Kamu harus menyelamatkan saya, anak saya masih kecil. Uang sebanyak ini, saya tidak akan bisa membayarnya. Shifu, tolonglah saya, Shifu. Saya ini orang tua yang jujur. Tapi saya tidak bodoh kalian berdua. Jangan main sandiwara di depan saya. Bos Li, mesin-mesinmu ini. Saya tidak akan memperbaikinya, silakan panggil ahli asing untuk memperbaikinya mengenai Liming. Dia bisa bangkrut itu bukan urusan saya. Shifu Zhang, saya tahu. Kamu bicara karena marah, kamu punya perasaan. Terhadap Kai Feng kita, kamu tidak tega melihat Kai Feng kita jatuh seperti ini, haha. Bos Li dulu. Kalau kamu memohon seperti ini, mungkin saya akan luluh. Tapi kamu tidak bisa membiarkan Liming menyuruh saya membayar kerusakan chip mesin. Dan kamu mengancam saya, Bos Li. Kamu jauh dibanding ayahmu. Apa hakmu untuk menasihati saya? Sayang sekali. Ini adalah hasil jerih payah Ketua Direktur yang lama HMPH. Ayo kita pergi. Jangan kira hanya kamu yang bisa memperbaiki mesin. Saya tidak berani bilang begitu. Lao Zhang, kamu tidak perlu khawatir. Dan juga tidak perlu merasa bersalah, Bos Li ini. Pola pikirnya terlalu sempit. Pabrik mesin Kai Feng ini, cepat atau lambat akan bangkrut. Saya tahu saya punya pertimbangan sendiri. Hari ini saya harus berterima kasih kepada Bos Sang dan Bos Zhao atas perhatian mereka, hahaha. Lao Zhang, bukankah kita sudah bilang? Kita tidak perlu berterima kasih, Shifu Zhang. Beberapa hari lagi saya akan membawa mesin kita ke pabrik Zhensing, rekan-rekan. Dan juga insinyur, kamu nanti bersama kita menandatangani perjanjian-perjanjian yang akan membuat kamu puas. Nanti kamu dan insinyur, kita bersama-sama memperbaiki mesin. Bagaimana? Bagus, ini sangat bagus. Dengan dukungan teknis Anda, kita bisa bersaing dengan mesin impor. Tanpa masalah. Baiklah, ayo. Lao Zhang tu si pengkhianat itu. Pabrik kita sudah merawatnya hampir seumur hidup. Dia malah memperlakukan kita seperti ini. Ketua, saya tahu di mana rumahnya. Kita bisa mengepung rumahnya. Apa gunanya mengepung rumahnya? Sekarang dia dilindungi oleh Zhang Yumbin dan Zhao Zelong, dasar tidak berguna. Sebagai kepala departemen perbaikan tidak punya keahlian apa-apa. Katanya murid Lao Zhang Tou, ayo. Beritahu saya apa yang sudah kamu pelajari. Ayo, apa yang sudah kamu pelajari? Ketua, ini bukan salah saya. Semuanya karena Lao Zhang Tou si licik itu sengaja menyembunyikan ilmunya, tidak mengajari saya. Ketua, sekarang bicara apapun tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah segera memperbaiki mesin-mesin itu. Mengandalkan ahli dari Jepang tidak bisa terlalu lambat. Kalau begitu kari, cari ahli terbaik di dalam negeri. Saya tidak percaya di Tiongkok yang luas ini. Tidak ada yang lebih hebat dari Lao Zhang Tou. Ketua, mungkin memang tidak ada. Ahli perbaikan mesin di dalam negeri memang tidak sebaik Lao Zhang Tou. Saya tidak peduli apapun caranya. Bawa Lao Zhang Tou ke sini, kalau tidak, saya akan membuatmu bangkrut dan masuk penjara. Bukan, Ketua. Anda sudah lihat sendiri sikap dinginnya terhadap saya. Saya tidak mungkin bisa membawanya ke sini. Ayah. Masalah mesin pabrik belum terselesaikan. Apa Anda tidak mencari Lao Zhang Tou? Ayah, bukan kami tidak mencari Lao Zhang Tou. Tapi dia tidak mau memperbaiki untuk kami. Tidak mungkin Lao Zhang Tou
Perlakuan di pabrik kita setara dengan manajer umum sekarang mungkin 2-3 juta setahun. Lao Zhangtou menerima uang sebanyak itu, tidak mungkin begitu. Si pengkhianat, saya kenal Lao Zhangtou. 2-3 juta setahun. Ya, saat saya menyerahkan perusahaan kepada Anda. Bukan sudah saya katakan Lao Zhangtou adalah orang terpenting di perusahaan, kita harus diperlakukan setara dengan manajer umum. Anda tidak lupakan. Saya. Kau lupa perintahku yang penting. Tidak heran Guru Zhang tidak memperbaikinya untuk kita. Sekarang kau minta maaf. Ayah. Sekarang kita akan meminta maaf. Orang mungkin tidak menghargainya. Apakah Lao Zhangtou sangat penting? Mesin berjalan di pabrik tahun ini. Sebagian besar masalah dengan peralatan mesin Lao Zhangtou. Tidak ada Lao Zhangtou. Kau tidak tahu. Ini. Apa ini? Ini belum cepat ke Lao Zhangtou. Baik, Ayah. Aku akan pergi sekarang. Perawatan dengan manajer umum. Kenapa aku tidak ingat? Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Pentinzia Lao Zhangtou. Limbah adalah limbah. Tuan Zhang di rumah? Tuan Zhang. Tuan, aku salah. Kau membuka pintu, Tuan. Yo Ketua. Lao Zhangtou Anda mencari. Lao Zhangtou tidak ada di rumah. Tidak, kita punya wajah. Dia tinggal di pabrik seumur hidup. Gaji pensiun hanya 2.000 yuan sebulan. Ditambah perceraian putranya beberapa hari yang lalu. Itu sudah menjadi lelucon di seluruh wilayah keluarga kita. Kau tahu di mana dia tinggal sekarang? Tidak tahu. Ketua, apa yang kamu lakukan padanya? Lao Zhangtou memperbaiki mesin seumur hidup. Apa yang bisa saya bayar? Anda secara pribadi datang kepadanya. Anda tutup mulut. 2 juta. Apa? Lao Zhang untuk perusahaan domestik kami. Hujan tepat waktu dengan teknologi ini. Kita bisa bekerja dengan mesin CNC asing. Ini adalah kompetisi tatap muka. Terima kasih Bos Zhao atas penghargaanku. Bahkan mengembalikannya padaku 1% komisi penjualan. UPS, jadi yakinlah. Mesin yang kau kirim, saya janji akan membantu Anda menyesuaikan semuanya dengan baik. Bagus, dengan kata-kata Anda saya merasa tenang. Insinyur perusahaan kami akan bekerja sama dengan Anda sepenuhnya. Wah, bagus sekali, sayangnya. Waktunya terlalu singkat, kalau tidak, saya pasti akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Bos Zhang, saya juga ingin berterima kasih kepada Anda. Tanpa Anda tidak akan ada Zhang Jiangwo hari ini. Jangan bilang begitu Pak Zhang, Anda adalah orang tua kedua saya. Tanpa Anda, sekarang saya mungkin sudah menjadi mayat kecil yang dingin. Hahaha. Jadi kita berdua ini, jangan saling berterima kasih lagi. Hahaha. Direktur. Bos Li dari proyek Kaifeng memblokir pintu gerbang kita, katanya. Harus bertemu dengan Pak Zhang ini. Li Chengye. Biasa saja, ini preman bukan? Apa yang dia inginkan? Tidak heran Kaifeng sekarang berakhir seperti ini. Li Chengye. Benar-benar tidak seperti dulu. Kalau begitu saya akan menemuinya. Dia dan beberapa ahli dari Jepang. Sepertinya sudah 2 hari menunggu di depan perusahaan kita. Menunggu selama 2 hari. Pak Zhang, dia orangnya licik. Saya khawatir Anda akan dirugikan nanti. Saya akan menemani Anda. Dia kecil ini belum keluar juga. Direktur, setelah dia keluar, kita akan membujuknya dulu untuk memperbaiki mesin kita di pabrik. Setelah mesin diperbaiki baru diserahkan kepada saya. Saya akan mengurusnya dengan baik. Asalkan dia menyentuh mesin, saya janji akan membuatnya bangkrut total. Ingin dapat gaji tahunan di grup Zensing. Mimpi. Direktur, benar. Nanti Anda akan berperan sebagai Huang Gai. Saya akan memukul Anda. Bersikap menyedihkan sedikit. Direktur, tenang, saya mengerti. Asalkan bisa menipunya untuk memperbaiki mesin kita di pabrik, saya akan melakukan apa saja. Keahlian Pak Zhang ini pasti bisa kita dapatkan. Apapun caranya, bahkan menipu.
Harus didapatkan bisa menawarkan harga tinggi dulu. Membuatnya tergoda. Bisa membayar uang muka kepadanya. Membuatnya merasakan manisnya. Dan menyerahkan teknologinya kepada kita. Setelah mendapatkan teknologi, kita tidak perlu membayar sisa pembayaran. Dia seorang pensiunan tua tidak punya kemampuan untuk menggugat kita di pengadilan internasional. Kita bisa menawarkan 10 juta. Membayar di muka 1 juta setelah teknologi didapat. Semuanya bisa dibicarakan. Jika kita tidak bisa mendapatkan teknologi, perusahaan kita akan berhadapan dengan pesaing yang kuat. Kita akan terusir dari Tiongkok. Bahkan seluruh pasar Asia Timur. Saya mengerti. Guru. Tolong selamatkan aku guru, tolong bantu aku guru. Aku bukan gurumu. Aku juga tidak berani menjadi gurumu. HMPH bagus kalau kamu tahu sayang kecil. Guru kamu harus menyelamatkanku guru. Bos Lee meminta saya mengganti uang untuk chip mesin itu. Aku tidak mampu membayarnya guru. Kamu harus membantuku. Kalau bukan karena kamu menyinggung Guru Zhang, dia tidak akan begitu acuh pada pabrik kita. Aku akan membunuhmu bajingan. Berhenti. Kalau mau berkelahi pergi ke sana. Jangan berpura-pura seperti Zhou Yu dan Huang Gai di depan kita. Aduh bos Zhang, kami tidak sedang berakting. Aku sangat marah karena orang kecil ini. Bilang Guru Zhang tidak bisa. Aku terlalu percaya padanya, aku tidak mungkin bersikap bias terhadap Guru Zhang. Guru Zhang, tolong bantu kami KPF. Memperbaiki mesinnya, tenang saja soal biaya. Aku pasti akan membuatmu puas. Bagaimana kalau Nyuta jika kamu setuju? Aku langsung transfer ke rekeningmu. 2 juta bagaimana? Dan jika kamu bersedia memperbaiki mesin di pabrik kami. Uang yang harus dibayar oleh muridmu Liming, aku tidak akan minta dia bayar. Dia kan muridmu. Benar guru, kamu tidak bisa melihat kematian tanpa membantu. Tidak mau. Lalu katakan, berapa banyak uang agar kamu setuju? Berapapun uang yang kamu berikan, aku tetap tidak mau. Sayang kecil, apakah aku memberimu wajah? Aku sudah begini memohon padamu, masih tidak mau ya? Masih tidak mau. Ketua Dewan panggil orang, hajar dia. Menunjukkan jati dirinya kan Li Chengye. Apakah mungkin aku akan memperbaiki mesinmu? Dan kamu Liming si tua bangka. Aku sudah membimbingmu lebih dari 10 tahun, tapi hati nuranimu dimakan anjing. Li Chengye, berani-beraninya kamu menyentuh Master Zhang. Kamu tidak melihat ini tempat apa? Jangan bilang aku tidak setuju, karyawanku pun tidak akan setuju. Master Zhang. Sekarang di perusahaan kami dia sangat dihormati. Berani-beraninya kamu menyentuh satu helai rambutnya, seluruh karyawan kami akan segera keluar dan membunuhmu. Aku turun ke sini untuk menjelaskan kepadamu. Pabrik mesin Kaifeng sejak hari aku pensiun. Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku juga tidak mungkin kembali lagi. Aku tidak percaya tanpa kamu tukang daging Zhang. Aku harus makan daging berbulu di Tiongkok yang luas ini. Tidak ada orang kedua yang bisa memperbaiki mesin-mesin ini. Bos Lee, bagaimana ini? Bagaimana jika Bos Lee kembali dan memintaku untuk mengganti rugi? Aku tidak mampu membayarnya. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu pergi. Direktur Bos Lee. Direktur. Master Zhang, kami sengaja datang untuk mencarimu. Kami sudah mengajukan permohonan ke perusahaan asalkan kamu mau mengajarkan teknologi kepada kami. Kami bersedia membayar 10 juta. Tidak perlu, aku sudah menjualnya. 20 juta bagaimana? Master Zhang, kami sangat menghargai teknologi Anda. Tidak perlu, kontrak sudah ditandatangani. Aku bukan orang yang tidak menghargai kontrak. 50 juta, kami bersedia membayar 50 juta. Dengan 50 juta ini Master Zhang kamu bisa hidup seperti raja di Tiongkok. Ya Master Zhang, kami juga akan membayar denda. Pertimbangkan baik-baik. Tidak perlu mempertimbangkan lagi, semuanya sudah pasti, jangan buang-buang waktu. Simpan saja 50 jutamu itu. Kamu pikir dengan 50 juta kamu bisa membuat Master Zhang merendahkan diri dan menerima? Aku beritahu kamu. Kami orang Tiongkok punya harga diri. Sekarang habis. Kita akan segera kehilangan. Pasar Tiongkok, direktur tahu, akan memecat kita. Kenapa ini? Kenapa bisa begini?
Nanti ingat masuk langsung berlutut minta maaf ke mereka berdua. Minta mereka memaafkan, suruh mereka bicara ke Hyanyuan buat rujuk lagi. Gak nyangka Lao Zhangtou ini udah pensiun. Masih bisa beruntung gaji 2 juta setahun belum lagi. Katanya lah kerja sama-sama Tyson Machinery. Kayaknya bakal dapat bayaran tambahan. Asal aku minta tolong ke Lao Zhangtou, pasti bakal bantu kamu. Kalian cari siapa? Zhang Jiangwo ya apa? Apakah kamu pembantu rumah tangga mereka? Pembantu apaan, rumah ini baru aja aku beli. Master Zhang mereka udah pindah. Katanya mau dijual. Ada minat ga? Mau dijual. Udah gak kuat nahan. Iya, mesin-mesin itu gak bisa diperbaiki. Klien udah nuntut Li Chengye. Minta ganti rugi pelanggaran kontrak. Li Chengye udah habisin semua harta. Masih gak cukup. Sayang banget. Kai Feng ini hasil jerih payah. Seumur hidup bos tua. Abang Sang aku beliin ini. Kasih kamu 20% saham, tapi nanti pasti kamu bakal capek. Harus bolak-balik ngurusin 2 tempat. 20% saham. Gak enak banget. Gimana kalau kamu aja yang beli? Aku bantu perbaiki. Ya udah, deal, aku yang beli. Kasih kamu 20% saham dan aku hubungkan semua kliennya ke kamu. Wah. Bos Sang. Kamu terlalu baik sama aku. Karena kamu layak. Selain itu, Li Ming dituntut sama Li Chengye. Diketahui memalsukan laporan pembelian suku cadang perusahaan. Korupsi lebih dari 2 juta. Sekarang udah ditangkap. Kayaknya sisa hidupnya gak bakal bisa keluar. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Selamat datang kembali, Bos Sang. Panggil saja aku kakek Sang. Haha, Bos Sang, dulu aku tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Jangan sungkan. Nak, lain kali. Hormatilah orang lain. Ya haha, Bos Sang. Kantor sudah siap untukmu. Mari kita ke bengkel dulu atur mesinnya. Segera mulai produksi lagi. Baiklah. Semuanya sudah berubah.